Cek satu, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada sore hari ini atau malam hari di Arab Saudi sore ya, di Indonesia tentunya sudah jam 8 lebih 27 menit kalau dilihat dari jam waktu kami. Tampaknya tidak ada yang live kamera ya, jadi kami juga mencukupkan dengan suara saja, dengan audio. Semoga ini tidak mengurangi dari kegiatan yang akan kita laksanakan atau kita adakan pada sore atau malam hari ini. Jadi kita adakan ini secara sedikit mendadak ya, tidak terencana dengan baik, tapi bahan atau materi yang akan kita sampaikan insya Allah tidak akan lebih kurang menariknya. Terutama teman-teman yang punya perhatian, yang punya bahkan mungkin juga ada berencana berangkat ke Saudi, baik itu untuk belajar, bekerja, atau juga ada rencana membuka usaha. Nah, ini kita ingin bincang-bincang, ya bincang-bincang ringan bersama beberapa grup yang dikelola oleh Saudi Indonesia. Ada beberapa grup yang telah kami share linknya, baik itu yang diisi oleh ikhwan dari laki-laki atau juga sebagian dari grup itu juga ada yang khusus untuk akhwat atau untuk perempuan. Mengawali acara kita di sore hari ini atau di malam hari waktu Indonesia, sebagaimana temanya bincang-bincang ringan grup WA Seluruh Indonesia Kamis tanggal 8 Mei 2025. Ini namanya bincang-bincang berarti tidak satu arah ya. Makanya mikrofonnya tidak kami mandatorikan untuk di mute. Masing-masing partisipan nanti bisa langsung meng-unmute-nya kalau dibutuhkan. Jadi tidak seperti diskusi yang lainnya yang harus ditutup. Nanti kalau diperlukan silakan untuk bersuara untuk mengaktifkan mikrofonnya masing-masing. Ya, untuk pertama kita akan mencoba mukadimah. Ini adalah bagian dari mukadimah dari host Indonesia kami. Kemudian nanti ada pengantar, tema-tema yang akan dibicarakan atau yang dibincangkan. Nanti ada slide yang akan kita bagikan. Kemudian ada tambahan tanggapan mungkin dari sekian peserta atau partisipan di sini ada yang mempunyai sudut pandang berbeda atau informasi lebih yang bisa di-share, yang bisa kita terima juga. Mungkin ada insight-insight baru yang belum kita tahu. Nanti dari partisipan Zoom dipersilahkan untuk memberikan tambahan atau tanggapannya. Yang nomor 4 tanya jawab. Nah, ini juga dua arah dan yang menjawab juga tidak harus dari kami, tidak harus dari host. Bagi rekan-rekan yang mau ikut menjawab, membantu untuk memberikan penjelasan dari pertanyaan yang nanti timbul, silakan disampaikan atau menjawab pertanyaan tersebut. Dan penutup, nanti kita tutup ya dengan Alhamdulillah, tentunya dengan Alhamdulillah. Eh, itu rangkaiannya ya, cuma 5 saja ini. Dan mudah-mudahan suara saya cukup terdengar dengan baik ya. Boleh dikonfirmasi, jangan-jangan nanti saya ngomong terus ternyata tidak didengar. Terdengar ya? Mohon konfirmasi mungkin lewat chat, yes or no, terdengar atau tidak. Boleh diberi konfirmasi dari partisipan yang hadir, terdengar. Alhamdulillah dari Umum Abdillah. Ya, dari Agus, dua orang partisipan sudah menyatakan cukup mendengar Benar, suara kami. Ustaz. Ya, Cukup terdengar, Ustaz. dari Maman dan yang lainnya, Alhamdulillah sudah mengkonfirmasi. Baik rekan-rekan ya, kami dari sisi usia mungkin ada yang sepantar, ada yang lebih muda, atau mungkin juga ada yang lebih tua daripada kami. Maka kami lebih egaliter menyebutnya rekan-rekan ya, atau sahabat, atau nanti biasanya juga kami panggil sebagai partisipan di Zoom. Teman-teman, rekan-rekan, partisipan Zoom yang berbahagia pada sore atau malam hari ini, kita coba ingin membahas yang pertama, slide-nya sudah disiapkan, yaitu bincang-bincang ringan grup WA Indonesia tentang Polisosbud, usaha, belajar, bekerja, dan tinggal di Arab Saudi. Tentunya ini tema yang cukup luas dan ada berapa ini? Satu, Polisosbud, satu, dua usaha, tiga belajar, empat bekerja, dan yang terakhir tinggal di Arab Saudi. Polisosbud sendiri ini terdiri dari politik, sosial, budaya, plus agamanya. Ini pun sudah cukup luas. Nanti pembicaranya itu bisa satu season lebih ini.
Untuk usaha ini untuk informasi sekilas dan apa insight-insight yang mungkin bisa kita bagikan terkait dengan bagaimana cara membuka usaha di Saudi, kemudian belajar juga bekerja dan tinggal. Ini sebenarnya sepaket ya. Namanya usaha, belajar, kerja pasti akan tinggal di Arab Saudi. Kalau yang pertama itu lebih cenderung kepada teman-teman yang memiliki perhatian khusus yang senang berdiskusi ya, senang membicarakan tentang hal-hal yang sifatnya akademis lah. Policy tersebut. Oke, kita coba mulai dari tema yang terakhir saja ya, karena kalau dari yang pertama tentunya bukan semua konsumsi semua rekan-rekan ya, saya yakin nggak semuanya punya ketertarikan untuk membicarakan policy tersebut. Policy tersebut di sini terkait di Arab Saudi ya, bukan di Indonesia ya. Kalau Indonesia saya yakin teman-teman lebih pandai berbicara dan mengetahui dan bahkan kita sudah merasakan ya sebagai warga Indonesia. Tapi untuk policy tersebut di Saudi tentunya tidak semua orang merasakan atau mengetahui karena kita tahu ya negara orang, negara yang mungkin sebagian warga kita tinggal tidak banyak seperti kita tinggal di negara kita. Makanya saya akan mulai dari tema yang terakhir ya, tinggal di Arab Saudi. Nah, ini pembagian temanya ini ya. Tadi sudah saya sampaikan, sudah saya jelaskan. Kalau yang pertama yaitu nggak semua orang eh, doyan atau senang membicarakannya. Kadang cukup sebagai informasi saja. Yang kedua ini minatnya masih sangat tinggi bekerja dan tinggal di Arab Saudi. Uh, Bahkan karena hal ini meskipun di moratorium atau ditutup pintu pengiriman penempatan bekerja di Arab Saudi untuk sektor domestik atau non formal karena tingginya minat tetap saja terus ada yang berangkat dan bekerja di sini. Meskipun kalau sektor yang lainnya masih dibuka ya. Jadi jangan sampai salah paham yang dinamakan moratorium atau penutupan penempatan atau pengiriman tenaga kerja ke Arab Saudi itu untuk sektor-sektor tertentu saja, tidak semuanya. Dan membuka usaha juga ini juga mulai banyak dilirik dan mulai teman-teman warga kita juga yang di sini sudah mulai banyak mencoba ya, mencari celah dan eh, sebagian sudah berhasil, sudah melakukannya. Nanti kita akan coba sedikit kupas dan belajar ini juga salah satu magnet Arab Saudi. Ribuan pelajar mahasiswa kita sekarang sudah ada di sini dan mulai 1 Mei kemarin kan baru dibuka ya Study in KSA, yaitu satu platform yang terintegral atau terintegrasi yang mengumpulkan atau menjadi satu jendela atau satu pintu untuk pendaftaran beasiswa di Arab Saudi lewat satu sistem atau platform tersebut. Meskipun ada lagi yang lain, nanti akan kita bincangkan insya Allah. Saya akan mulai dari yang terakhir ya, supaya tidak eh, apa kalau dalam metode pembelajaran itu dari khusus ke umum. Nah, sekarang kita dari umum ke khusus. Kalau yang pertama kan tema yang lebih khusus ya, tadi sudah sampaikan orang-orang tertentu saja yang doyan. Baik, dari yang terakhir, tema yang paling akhir yaitu tentang belajar di Arab Saudi. Ya, belajar di Arab Saudi ini berarti menjadi pelajar ya, atau menjadi mahasiswa. Ya, ada yang pertama, kalau boleh dibagikan ya, ini menurut versi kami, versi saya yang baru saya buat ini slide-nya. Jadi kalau mau belajar di Saudi ini bisa menjadi pelajar di sekolah negeri dan internasional. Dan ini juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selalu datang ke pesan-pesan DM kami ya. Ada yang bertanya bagaimana menjadi sekolah di Arab Saudi untuk tingkat sekolah menengah di bawah perguruan tinggi dari SD ataupun dari TK sampai ke SMA. Nah, ini kita saya jawab ya. Jadi untuk menjadi pelajar atau menjadi murid siswa-siswi di Arab Saudi tidak ada satu cara kecuali harus menjadi residen atau menjadi orang yang punya izin tinggal di Arab Saudi. Kalau anak-anak pastinya harus mengikuti orang tuanya yang tinggal di Arab Saudi. Jadi bapak ibu yang anaknya ingin sekolah mulai dari tingkat terendah, mulai tingkat PAUD ya, ya Raudatul Jannah, Raudatul Atfal ya, anak apa TK gitu atau pra TK sampai ke tingkat SMA tidak bisa dikirim kayak pesantren dibiayai anaknya untuk ke Saudi
kemudian ditinggal, tidak bisa. Tapi harus bersama orang tuanya dengan mengantongi izin tinggal atau yang disebut dengan iqomah itu. Nah, sebagai anak yang sekolah di tingkat sekolah menengah dasar, mulai dasar, menengah sampai ke atas atau di bawahnya perguruan tinggi, eh, ini bisa memilih dua opsi, dua pilihan dari sekolah negeri atau sekolah internasional atau sekolah yang dibuat atau didirikan oleh negara masing-masing negara yang ada di sini warganya. Kalau di Indonesia ada tiga minimal ya atau empat. Tiga ya. Sekolah Indonesia Riyadh di Riyadh atau SIR. Ada Sekolah Indonesia Jeddah di Jeddah. Ada Sekolah Indonesia Mekah. Ini saja yang saya tahu ada tiga ini. Yang punya gedung, yang punya guru, yang kurikulumnya 100% copy paste dari Kementerian Pendidikan Indonesia. Cara pelajarnya, liburannya, metode pembelajaran dan sebagainya itu benar-benar sama dengan Indonesia, dipindahkan saja tempatnya di Saudi, di kota-kota yang saya sebutkan. Gurunya juga guru Indonesia. Materi, pelajaran dan sebagainya persis sudah seperti di Indonesia. Uh, nah, untuk yang lainnya tentunya ada sekolah negerinya punya Arab Saudi. Nah, kalau sekolah negeri Arab Saudi dari mulai tingkat terendah sampai yang SMA semuanya diberikan beasiswa atau tidak berbayar. Artinya tidak ada pungutan biaya. Samalah kalau di negeri sekolah negeri kita kan. Bedanya selain tidak berbayar juga dikasih uang mukafaah. Uang kalau di Saudi Indonesia itu pernah nulis berapa sih gaji anak sekolah di Arab Saudi. Ternyata memang mereka setiap bulan tuh diberi uang jajan ya, uang saku, uang bekal. Itu sebesar berapa ya? Saya nggak begitu ingat. Mungkin bisa berubah setiap tahun. Dan teman-teman yang pernah saya tanya anak-anaknya yang sekolah di sini di sekolah negeri itu biasanya mendapatkannya uang mukafaah itu dirapel 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali atau bahkan ada yang setahun. Dan itu berbeda antara sekolah negeri yang yang umum, ada juga sekolah yang tahfidz Quran. Nah, kalau tahfidz Quran, mukafaah atau gajinya, kalau tanda kutip ya, bukan bekerja tapi sekolah digaji ya, dikasih uang. Itu lebih besar kalau di tahfidz Quran. Nah, materinya tentunya beda. Kalau di tahfidz Quran dia lebih khusus untuk belajar ilmu-ilmu agama dan menghafal Al-Quran. Adapun di umum ya seperti sekolah-sekolah umum di negara kita, fisika, kimia, biologi, IPA, matematika, mereka belajar. Tapi digaji, dikasih uang gitu. Itu untuk sekolah negeri. Dan ini memang sebagian teman-teman kita di sini ada sedikit ada sedikit tidak kepercayaan diri untuk memasukkan anak-anaknya ke sekolah negeri di sini. Karena memang untuk masuk ke sekolah negeri di sini bagi warga asing itu ada wawancara dengan orang tuanya. Di sini saya kenal baik ada beberapa orang bapak ibunya yang anaknya memang disekolahkan ke sekolah negeri. Di antaranya memang ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bahasa Arab dan tentang pandangannya terhadap Arab Saudi. Tapi tidak begitu mengerikan atau tidak begitu menyeramkan. Dan buktinya teman-teman kita berhasil tuh anak-anaknya mulai dari SD sampai SMA belajar di sekolah negeri aman-aman saja dan baik-baik saja. Karena ada kekhawatiran katanya kalau sekolah sama anak-anak Arab takutnya dibully atau menjadi anak yang tidak bisa bergaul karena bahasa dan sebagainya. Ternyata enggak juga. Itu ada tentunya ya plus minusnya ada. Yang jelas dari segala overall ya tentunya kalau saya pribadi tanya akan memilih anak kita sekolahkan di sekolah negeri di sini. Akan banyak keuntungannya ya. Dari sisi agama dapat, dari sisi bahasa Arab bisa memperoleh menguasainya, kemudian dari sisi keringanan biaya dan setiap bulan bisa dapat mukafaah itu juga salah satu kelebihan yang nggak bisa kita dapatkan kalau sekolah ke internasional. Kalau sekolah internasional ini sifatnya kurikulumnya bisa mengikuti setiap sekolah bisa berbeda-beda. Ada ya sekolah dibuat berdasarkan kurikulum Amerika misalnya, atau dibuat berdasarkan kurikulum British, Inggris, atau dibuat sekolah berdasarkan kurikulum yang terkenal dengan metode pembelajarannya yang diakui di dunia. Nah, kalau sudah masuk sekolah internasional, nanti kita akan bertemu dengan anak-anak yang dia berasal dari seluruh dunia yang ada di Arab Saudi. Jadi ya namanya internasional, pasti bergaul dengan warga asing yang ada di Saudi. Bayarannya tentu mahal. Ini yang bisa, tapi ada bisa pilihan, ada yang agak sedikit-sedikit murah,
ada yang sedang, tapi rata-rata mahal karena mereka punya standar ya internasional, namanya juga internasional. Sebagaimana kalau kita di Jakarta ada sekolah internasional atau di kota-kota lain di Indonesia, kita juga temukan ada beberapa sekolah internasional di situ. Tidak jauh berbeda. Kurikulumnya juga mengikuti apa yang eh, dicanangkan atau yang ditetapkan sebagaimana namanya biasanya. Kalau namanya American School ya udah, berarti di situ kurikulumnya Amerika. Orang-orang Amerika di situ banyak. Pengajarnya juga Amerika. British School ya British. India School ya berarti India. Ada juga India di sini. Di Indonesia ada Turkish ya, ada sekolah Turki internasional juga ada. Sebegitu ya. Jadi kalau mau jadi pelajar, anak-anak kita mau sekolah di sini dari SD sampai tingkat SMA atau dari TK sekalipun, mau nggak mau memang dia harus punya izin tinggal sebagai residen, sebagai mukimin yang mempunyai atau mengantongi izin tinggal atau iqomah mengikuti orang tuanya di sini. Saya akan percepat karena kayaknya takutnya waktunya habis. Saya rencanakan ini 1 jam saja dengan tanya jawab karena nanti kita akan datang waktu azan maghrib di sini. Ini mulai zaman yang ketiga ya. Yang kedua dulu ini. Menjadi mahasiswa. Kalau ini tentunya sudah sangat banyak nih informasinya. Teman-teman di PPIM ya, Persatuan Pelajar PPMI ya, maaf. PPMI itu sudah banyak memberikan sosialisasinya, menginformasikan gimana mendapatkan beasiswa di sebagai di perguruan tinggi di Arab Saudi melalui satu pintu itu. Dan saya kira seluruh Indonesia juga sering memberikan informasi dan ada buku-buku panduannya yang sudah disebar, bahkan YouTube tutorialnya, bahkan sampai jasa penerjemahannya juga sudah mulai banyak yang men-share, yang membagikannya, menginformasikan. Jadi sudah menjadi hal yang bisa dipelajari dari berbagai macam sumber. Bahkan beberapa teman-teman yang punya ide kreatif, mereka membuka semacam bimbingan pelajar gitu ya, bimbel gitu ya, persiapan masuk ke perguruan tinggi Arab Saudi, menembus beasiswa di Arab Saudi. Mereka bikin klub-klub belajar gitu, bikin kursus, bikin persiapan. Ya tentunya ada yang berbayar ya. Dan dokumen juga ada yang memberikan jasa layanannya. Jadi silakan ini untuk mendapatkan informasi lebih detail, lebih banyak, lebih luas tentang beasiswa perguruan tinggi di Arab Saudi. Kalau kami selalu menyarankan untuk selalu mengikuti eh, akun Instagram atau Facebook atau medsos lainnya punya PPMI, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia. PPMI sendiri kan punya pusat yaitu PPMI Saudi Arabia, tapi dia juga punya banyak cabang di setiap kota. Ada PPMI Madinah, ada PPMI Dahran, PPMI Jeddah, Riyadh, dan hampir setiap kota ada cabangnya. Mereka rata-rata juga aktif di medsos. Silakan itu lebih lebih afdol untuk ditanyai, lebih di apa menjadi konsultan dari teman-teman mahasiswa PMI yang aktif sebagai pengurusnya. Dan ada juga untuk belajar di Arab Saudi menjadi pelajar yang tidak terikat atau tidak mendapatkan beasiswa, tidak tertulis atau tidak mempunyai nomor induk, yaitu mulazamah, yaitu belajar di majelis-majelis ilmu masyayikh yang banyak tersebar di masjid-masjid di seluruh kota Arab Saudi, bukan hanya di Mekah Madinah saja. Bahkan kalau kata Ustadz Faisal yang di Riyadh, majelis ilmu di Riyadh itu jauh lebih banyak dan tersebar. Masayikhnya pun lebih banyak daripada di Mekah atau di Madinah. Kalau di Mekah Madinah kan lebih tersentral ya, terpusat ya di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Tapi kalau di Riyadh kita bisa dapatkan beberapa masjid-masjid yang di situ asatizah atau masyayikhnya itu bisa lebih banyak. Nah, kita tahu sendiri markas Kibarul Ulama di Arab Saudi juga di Riyadh. Sehingga keilmuan di Riyadh atau untuk menimba ilmu di Riyadh itu tidak kalah juga dengan di Madinah atau di Mekah. Kita pernah dengar ya beberapa asatidzah kita yang sekarang sudah kembali dan membangun pesantren di Indonesia, itu mereka salah satu metode belajarnya atau cara belajarnya itu bukan hanya lewat perguruan tinggi, bukan hanya di Mekah Madinah, tapi mereka juga berangkat dengan cara mulazamah duduk di majelis ilmu di masjid-masjid di sini karena pembelajaran di masjid-masjid di Arab Saudi itu bisa sangat lama ya, ada daurah ya namanya, ada yang namanya paket yang harus diselesaikan, membaca kitab yang harus selesai dan seterusnya. Itu sangat beragam. Di seluruh kota ada. Ya. Kemudian untuk belajar di Arab Saudi itu juga ada yang menjadi thalib di Haramain, di Masjidil Haram Makkah atau Masjidil Nabawi Madinah. Ini juga menjadi mulai banyak yang
tertarik atau mulai banyak tersosialisasi ya, karena beberapa contoh yang sudah diceritakan oleh pendahulu-pendahulu sebelumnya. Nah, bedanya apa? Thalib di Masjidil Haram sama dengan yang di perguruan tinggi negeri. Kalau yang Masjidil Haram ini dia tidak mendapatkan mukafah, tidak mendapatkan apa namanya? Beasiswa, jadi berbiaya sendiri. Termasuk yang mulazamah itu juga dia tidak bisa mendapatkan santunan atau beasiswa dari pemerintah Arab Saudi. Dan ada sedikit beberapa hal yang tricky ya, agak sedikit tantangan ya, karena untuk mulazamah dan menjadi thalib belajar di Haramain ini, dia statusnya juga ketika berangkat ke Arab Saudi atau di izin tinggalnya itu bukan berprofesi sebagai pelajar. Nah, ini nanti kalau pengen tahu detailnya nanti bisa kita bincangkan. Intinya ada perbedaan, ya, di antaranya adalah status dia tinggal di sininya bukan seperti mahasiswa yang mendapatkan beasiswa di perguruan tinggi negeri Arab Saudi. Yang kedua, beasiswanya tidak mendapatkan seperti yang didapat oleh teman-teman mahasiswa yang di perguruan tinggi negeri Arab Saudi. Oke ya, dan perlu diingat juga ini catatan terakhir bahwa yang namanya belajar di Arab Saudi tidak hanya belajar agama saja. Saat ini beasiswa juga diberikan untuk pelajaran-pelajaran umum, seperti di KAUS atau di KAFU PM. Itu mereka belajar di bidang-bidang sains, perminyakan, mineral dan sebagainya. Tidak hanya di umum, tidak hanya di agama. Di perguruan-perguruan tinggi lainnya juga membuka jurusan-jurusan umum. Makanya kalau saya pribadi dan ke keluarga sering mengingatkan daripada cari-cari beasiswa ke barat untuk mencari sains dan sebagainya, Arab Saudi tidak kalah sekarang. Perguruan tingginya juga sudah banyak yang masuk ke ranking-ranking top dunia. Bisa dicek lah di beberapa apa namanya perankingan perguruan tinggi dunia. Ada yang menarik juga seperti KFUPM ya, King Fahad University Petroleum and Mineral di Dahran di wilayah timur Arab Saudi. Itu pendaftaran juga saya nggak tahu apa sekarang masih tetap atau berbeda. Tidak, dia visanya juga bukan visa dari Menteri Kependidikan tapi dari Menteri Energi Arab Saudi. Karena KFUPM ini lebih ke ini ya, khususnya ini ya, khusus ke pembelajaran di namanya seperti namanya King Fahad Petroleum dan Mineral. Lebih ke banyak pembelajaran itu. Meskipun fakultas yang lain juga ada di sana, ada ekonomi juga ada, manajemen juga ada. Nah, ini tambahan saja. Di Arab Saudi selain belajar secara long term, secara lama ya berjenjang seperti yang ditulis di sini, ada juga yang dia punya kursus-kursus singkat seperti yang sekarang lagi sedang berlangsung, yang sekarang sedang masa akhir ya. Teman-teman sedang mau menghadapi ujian nih di program bahasa Arab di King Salman Global Academy for Arabic Language KSAA di Riyadh. Itu yang ada 8 bulan, ada juga yang short term yang 2 bulan. Yang kalau nggak salah pendaftarannya nggak tahu sekarang udah ditutup atau belum. Sekira bulan lalu ya bulan April itu masih dibuka. Itu cuma butuh 2 bulan. Nah, tentunya berbeda ya cara belajar dan materinya. Bisa nanti bisa dicek lagi kalau pengen lebih tahu lagi bisa searching saja di googling. Jadi memang intinya hal-hal kayak gini ini sudah bisa kita dapatkan ya dari informasi secara online. Sumbernya sangat banyak. Seluruh Indonesia diantaranya juga sering menginformasikan ini di akun-akun atau di akun-akun media sosialnya atau di websitenya. Jadi itu ya tentang belajar di Arab Saudi. Nanti kalau mau diperdalam ada yang mau nambahin atau yang mau ngoreksi, saya persilahkan. Nanti ada waktunya. Sebagaimana nanti jadwal tadi yang kita sudah sampaikan ya. Sekarang kita lanjut dulu ke, nah ini tema yang kedua ya. Loncat ya dari belajar ke buka usaha. Ini saya akan memberikan secara umum saja karena kalau saya detail terus terang ini juga perlu lebih didalami lagi dan ada orang-orang yang secara praktek sudah melakukannya. Saya juga beberapa kali sudah melakukan wawancara ya, interview dengan mereka, menggali informasi dari pelaku-pelaku usaha yang ada di sini. Rata-rata memang secara praktek tidak jauh apa yang ada dijadikan regulasi atau aturan secara tertulis di Arab Saudi. Nah, kita coba bahas secara general ya di sini. Jadi kalau kita mau buka usaha itu ada ini apa ya, skema atau konsep bagaimana kita membuka usaha. Pertama kita bisa bekerja kepada orang Saudi. Eh, jadi secara
apa namanya perizinan dan bentuk usaha itu adalah milik orang Saudi. Tapi untuk yang mengerjakan atau melakukan aktivitas dan memanage semua bisnis yang yang dibuka oleh orang Saudi itu bisa kita kerjakan. Nah, orang Saudi punya modal, dia punya usaha, kemudian dikelola oleh warga asing yang bekerja kepada dia. Ini yang banyak dipraktekkan atau dicontohkan oleh warga India, warga Pakistan juga, dan sebagian orang Bangladesh. Ya, seperti toko-toko kelontong ya, atau toko-toko perabotan rumah tangga, orang Yaman juga banyak, atau bahkan tailor, eh, toko material, toko bangunan, sangat banyak. Semua jenis usaha lah, seperti di negara kita. Jadi si pemiliknya, ownernya itu orang Saudi, tapi pengelolanya yang ada menjaga, mengatur, memanajemeni perusahaan apa usaha tersebut itu adalah orang asing dari India kah, Pakistan kah, atau kalau kita mau masuk di situ bisa memungkinkan. Nah, ini tinggal bagaimana kita memulainya. Memang kadang-kadang perlu trik yang agak-agak rumit juga. Artinya tidak bisa langsung dari Indonesia gitu. Tidak bisa kita remote dari Indonesia terus tiba-tiba bisa melakukan jenis buka usaha seperti ini. Rata-rata mereka mereka stay dulu di sini ya sudah tiba di Arab Saudi, sudah datang di sini, kemudian berapa lama tinggal di sini, ketemulah orang Saudi yang buka usaha, maka eh, si warga asing tersebut melakukan membuka usaha atas nama orang Saudi, tapi dia statusnya pekerja kepada orang Saudi. Tapi ya nanti masalah penghasilan atau uang yang didapatkannya itu nanti akan dibicarakan ya, antara kedua belah pihak. Apakah ada pembagian apa namanya pembagian hasil atau sifatnya tetap seperti gaji, tapi di situ ada keleluasaan bagi warga asing yang mengelola usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan kepada ownernya sebagai orang Saudi tersebut. Ini yang bentuk yang pertama. Bentuk kedua itu menjadi partner. Nah, ini regulasi yang saya sampaikan ini sebagaimana yang saya dapatkan informasinya langsung dari waktu itu Bapak Joko ya. Dia bagian fungsi ekonomi dan perdagangan KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia Riyadh. Sekitar tahun berapa ya? Sebelum pandemi kalau nggak salah, atau setelah pandemi baru-baru itu. Jadi beliau waktu itu pernah mensosialisasikan, dan maka saya kutip dari beliau bahwa menjadi partner warga itu memungkinkan. Jadi kita punya modal sekian, orang Saudi punya modal sekian, kemudian kita membuka syarikah, membuka perusahaan, bekerja sama, berjalanlah perusahaan tersebut. Jadi kita akan sebagai warga asing yang mempunyai bisnis tapi belum penuh menguasai atau memiliki usaha tersebut, masih dalam bekerja sama berpartner dengan warga Saudi. Praktek dan segala macamnya tentunya disepakati ya semuanya al muslimun ala syurutihim ya atas kesepakatan atas term and conditionnya dibicarakan dan disepakati antara orang Saudi. Dan ke saya kalau ditanya ada nggak orang Saudi yang bisa diajak jadi partner kerja, oh banyak, banyak. Mereka sebagian mereka malah jiwa entrepreneurnya, jiwa usahanya tinggi. Ada saya bahkan menemukan ada S2 ya, S2 Saudi. Setelah lulus dari S2 itu bukannya langsung bekerja di satu badan instansi atau menjadi karyawan. Dia banding setir yang seharusnya kalau dia bekerja ke suatu perusahaan besar, gajinya sudah sangat besar ya, apalagi dengan titel S2-nya, orang Saudi lagi. Tapi dia apa yang lakukan? Dia menjadi ini apa namanya? Pemasok barang-barang impor dari seluruh dunia. Waktu itu waktu yang saya temui dia ngambil barang dari Amerika Selatan, dari Venezuela atau dari Brazil. Jadi barang-barang dalam bentuk kontainer, kemudian produk itu dijual ke marketplace online yang dulu namanya suk.com. Kalau sekarang dibelikan sama amazon.com. Jadi kerjanya itu, jadi wira swasta ya. Nah, di situ dia bukan partner tapi ada teman-teman orang Indonesia yang ikut bekerja di situ. Makanya saya kenal waktu itu. Jadi orang seperti ini ada. Kalau kita ketemu atau bisa menawarkan proposal menjadi partner bisnis untuk membuka usaha, memungkinkan dan ada.
Nanti tinggal bagi tugas. Biasanya orang Saudi tugasnya untuk bagian perizinan, untuk masalah regulasi, apa bahasanya itu ala qabil hukumah. Jadi hubungan ke pemerintah itu akan dikerjakan oleh orang Saudi. Untuk operasional, untuk manajemen, nah ini kita bisa mengisinya di situ. Jadi menjadi partner. Tentunya nanti kesepakatan apakah modalnya sekian-sekian itu secara teknis bisa dibicarakan kemudian. Yang ketiga adalah menjadi investor. Jadi memilik penuh badan usaha di Arab Saudi. Dan ini sudah ada contohnya juga yang saya tahu di Riyadh ada. Kemudian kalau di yang di Mekah saya nggak kenal ya. Tapi kemarin tim kami sempat ketemu dengan ownernya restoran yang ada di P3 ya. Eh, Jam-jam Tower itu yang depannya Mekah, Masjidil Haram. Sempat ketemu dan ada beberapa pembicaraan. Itu orang Indonesia juga itu yang punya itu. Jadi untuk menjadi investor tentunya ya harus punya capital, harus punya modal. Nah, caranya gimana? Nah, detailnya saya juga nggak menguasai, tapi bisa dipelajari langsung saja masuk ke websitenya Kementerian Investasi Arab Saudi, berbahasa Arab bahasa Inggris. Pelajari di sana. Secara normatif ya bisa di situ. Tapi kalau mau pakai cara yang lain lebih apa ya membypass lebih singkat, ada cara lain yang memungkinkan. Uh, Nah, kalau saya ditanya bagaimana itu, silahkan datang ke sini dulu. Datang ke sini dulu, visit ke sini, survei dulu, lihat dulu, baru bicara yang selanjutnya. Karena kalau pengennya instan dari Indonesia, mau apa di remote kemudian bicara secara online, padahal dia mau invest, mau ngeluarin uang banyak, terus dipercayakan ke orang yang mungkin juga nggak tahu kenal atau sejauh mana kenalnya, itu agak-agak riskan ya. Makanya lebih baik datang dulu ke sini, ketemu, datangi tempatnya, survei lokasinya, nanti bisa melakukan usaha dengan menjadi investor ini dengan tetap mengikuti regulasi yang ada di Arab Saudi. Dan menguntungkan kalau jadi investor. Kalau jadi investor itu seperti menjadi warga Saudi yang kedua. Jadi dia sudah bisa menjadi majikan lah istilahnya. Dia bisa mendatangkan pekerja, bisa mengeluarkan visa, dia pulang pergi keluar Arab Saudi bebas, bahkan bisa masuk ke kategori yang apa namanya al-mustasmir ya, mawatinul mustasmir. Orang yang berinvestor itu ada beberapa kelebihannya, ada beberapa privilege lah yang diberikan oleh kerajaan Arab Saudi. Mungkin bisa jadi masuk ke biaya pendidikannya, bisa seperti orang Saudi, kesehatannya juga bisa ditanggung seperti orang Saudi dan sebagainya. Termasuk bisa mendatangkan keluarganya ke Arab Saudi. Ya ini ya berbanding lah dengan apa yang dikeluarkannya sebagai seorang pengusaha atau investor dengan modal yang sangat besar. Yang keempat UMKM. Nah, kalau ini sebenarnya bukan bagian dari pilihan yang utama ya. Ini adalah pilihan apa opsional sebagai apa ya fakta yang memang ada dilakukan oleh warga kita di sini, warga Indonesia. Misalnya ini, tapi ini terbatas ya. Artinya terbatas tidak secara legal melakukan usaha terbuka di Arab Saudi. Contohnya istri-istri kita ya yang ada di Arab Saudi ini, mereka eh, punya keahlian baik itu masak kah, atau bikin pernak-pernik, bikin apa aksesoris, cenderamata. Dan saya lihat dan saya tahu beberapa di antara ibu-ibu di Arab Saudi, ibu-ibu Indonesia ya, karena punya keahlian tersebut, dia bisa berusaha, bisa membuka usaha. Hanya ya terbatas, dia belum ada izinnya, tidak berizin ya, artinya tidak bisa menjual produknya secara bebas, secara terbuka. Kemana dia jual produknya dan bagaimana dia mendapatkan uangnya? Mereka melakukan usaha di komunitas warga Indonesia, jadi komunitas warga kita sendiri. Dan jangan diremehkan juga, penghasilannya itu juga lumayan besar, bisa mengalahkan gaji suami bulanan tuh. Gaji bulanannya suami itu bisa kalah dengan usaha UMKM ini. Seperti ya bikin makanan apa istilahnya, uh, apa namanya itu, uh, usaha catering ya kayak gitu. Terus ada pesanan-pesanan kalau ada acara, kemudian kalau ada orang yang ingin dipesankan ini itu dia ada sanggupi. Bukan hanya kuliner, tapi juga di bidang cenderamata ya, seperti kerajinan tangan. Nah, itu saya lihat ada beberapa
istri dia, bahkan istri seorang dosen di sini ada. Saya tahu itu. Dia bisa melakukan usaha tersebut. Tapi ini bukan ini ya, bukan pilihan utama karena ini sebagai informasi aja dan memang ada bagaimana orang-orang kita punya usaha di sini seperti itu. Baik itu ya, yang untuk usaha seperti itu aja secara umum. Saya lanjut lagi ke tema berikutnya adalah bekerja dan tinggal karena ini sudah menjadi satu kesatuan sebenarnya dengan bekerja pasti tinggal di sini. Nah, sebenarnya kalau untuk bekerja di Arab Saudi ini ada skema yang sudah ditentukan ya oleh pemerintah. Ini kita bicara Indonesia dengan Saudi ya, bukan negara lain ya. Nah, kalau pemerintah dengan Saudi, skema pemberangkatan atau cara bekerja ke Arab Saudi itu yang pertama adalah dengan cara government to government ya, G2G. Jadi misalnya sekarang kalau nggak salah sudah dilakukan itu untuk bidang kesehatan sebagai nurse ya, sebagai tenaga kesehatan di perawatan ya, sebagai perawat. Jadi pemerintah sini karena banyak membuka rumah sakit baru dan membutuhkan banyak tenaga kesehatan, maka bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk mendatangkan perawat tenaga-tenaga kesehatan. Jadi kontraknya G2G sudah sangat aman sekali ini karena di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan masing-masing. Dan ini sudah terjadi ya. Kalau Indonesia, kalau yang saya dengar dari Pak Atnaker yang sebelumnya, atas saya Ketenagakerjaan Republik Indonesia di KBRI Riyadh, Pak Suseno Hadi, waktu itu dia mengatakan sudah dibuka ke Jepang, ke Jerman, dan beberapa negara yang lainnya. Saudi waktu itu masih dalam tahap kesepakatan, tapi kayaknya sekarang sudah dibuka. Saya nggak tahu di bidang mana lagi atau di profesi mana lagi di Saudi yang ada G2G untuk bidang tenaga kerjaan, untuk pengiriman tenaga kerja. Nah, ini adalah salah satu skema yang pertama, bagaimana kita bisa berangkat ke Arab Saudi untuk bekerja. Yang kedua, untuk kepentingan usaha sendiri. Ini dicontohkan seperti salah satu perusahaan besar di Afrika, dia punya proyek membangun sesuatu di sana, kemudian dia datang, si pengusaha ini datang ke Indonesia menyampaikan ke pemerintah kita, mereka butuh sekian ratus tenaga kerja di bidang ini. Maka disitulah rekrutmen dibuka. Sehingga berbondong-bondong warga kita yang butuh kerjaan melamar sesuai dengan keahliannya yang dibutuhkan juga berangkat ke Afrika untuk melakukan pekerjaan atas dasar permintaan dari perusahaan yang membutuhkan. Di Saudi sebenarnya sudah ada seperti ini, cuma bentuknya seperti calling visa gitu ya. Nah, tapi nanti dia masuknya ke sini, private to private. Nah, private to private itu gimana? Perusahaan swasta atau apa rekrutmen tenaga kerja yang di Arab Saudi, dia punya visa, dia punya lowongan karena permintaan penyedia kerja di sini, misalnya sebagai barista, penjaga toko, atau di tenaga kesehatan, atau bahkan di tenaga-tenaga profesional ya di perminyakan kah, atau di oil and gas, atau di petrokimia dan sebagainya, mereka siap ini visanya dan butuh tenaga kerja. Si kantor rekrutmen ini tentunya dia akan melihat ke negara mana yang akan dicari, akan diambil. Kalau jatuhnya misalnya, oh kita cari tenaga kerja yang di Indonesia, maka akan dioper atau diajukan job offer ya, job job order ya, job order ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh. Dari situ nanti setelah selesai dapat persetujuan dari pemerintah kita, dicarilah eh, kalau dulu PJTKI sekarang P3MI ya, perusahaan rekrutmen, perusahaan pengiriman pekerja migran Indonesia P3MI. Jadi eh, private to private dari perusahaan yang di sini mendapatkan visa, yang di Indonesia mencarikan tenaga kerja. Ada beberapa teman kami yang menjadi agen atau berkolaborasi ya, terafiliasi dengan beberapa perusahaan di Indonesia. Jadi di Indonesia si agen ini akan mencari siapa yang mau berangkat untuk jenis pekerjaan ini, visanya ini, persyaratannya ini, gitu. Di sini perusahaan private-nya juga, perusahaan swasta sudah siap untuk menampungnya, nanti disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang menyediakan atau yang menawarkan pekerjaan tersebut. Itu. Skema yang terakhir atau yang keempat yaitu government to private. Ini government to private. Penjelasannya saya agak lupa ini.
Jadi ini informasi saja pokoknya ya. Sementara ke untuk private. Yang jelas yang banyak dilakukan itu diantaranya yang ketiga ini yang private to private. Dan yang terakhir, oh ada yang tertinggal ini. Tertinggal. Ada yang terakhir sebenarnya, yaitu berangkat secara mandiri. Berangkat secara mandiri ini seperti kami ya, atau saya juga. Jadi seperti kita bekerja di perusahaan di Indonesia juga. Kalau di Indonesia kan begitu ada loker, kita kan nggak melalui kantor atau agen yang mengurus kita. Dalam arti kita langsung melamar pekerjaan ke perusahaan tersebut, mau lewat email atau lewat datang langsung, kemudian interview dan sebagainya. Proses itu yang dilakukan, skema yang kelima itu adalah dengan pemberangkatan mandiri. Ini rata-rata jenis pekerjaan yang sifatnya profesional ya, seperti di oil and gas, di petrochemical, atau di bidang-bidang tertentu yang memang salon pekerja kita, warga kita itu bisa mengaksesnya langsung ke perusahaan yang menawarkan pekerjaan tersebut. Dan ini salah satu kuncinya atau kalau mau tahu banyak loker di bidang ini, yaitu banyak-banyak atau harus punya akun LinkedIn ya. LinkedIn. Nah, apa sih cara membacanya gimana? LINKN itu medsos yang khusus dalamnya banyak hunter-hunter pencari kerja dan orang yang menyediakan kerja juga banyak di situ dan pasti terhubung di situ. Nah, bahkan trennya di LinkedIn ini bukan orang yang nyari kerja tapi pekerjaan yang nyari orang. Istilahnya ada banyak di situ dari pihak-pihak perusahaan yang menawarkan dan mencari kandidat-kandidat pekerja yang siap sesuai dengan kriteria untuk ditawari pekerjaan tersebut. Nah, itu ada 5 skemanya ya. Nah, jadi yang terakhir itu adalah dengan cara mandiri, yaitu melamar langsung dan melakukan. Tapi tentunya ketika berangkat ke Saudi atau ke luar negeri, tetap kita akan diproses melalui agen sebagai wasilah proses dokumen yang akan nanti didaftarkan ke kementerian terkait di Indonesia atau Dinas Tenaga Kerja ya. Nanti ada pelatihan juga. Nah, itu seperti itu ya. Jadi yang terakhir yang mungkin note-nya ini salah satu catatan bahwa warga kita di Indonesia, warga kita Indonesia yang ada di Arab Saudi banyak juga ya, banyak. Kalau mau dibuka jumlahnya ternyata dari pemerintah kita juga tidak bisa menyebutkan angkanya pasti, tapi yang pasti mereka menjawabnya lebih banyak daripada yang resmi, yaitu menggunakan visa untuk bekerja tapi bukan dengan visa bekerja. Jadi mereka berangkat ke Arab Saudi bukan bekerja tapi ternyata bekerja dan tetap tinggal di sini. Ini yang menjadi masalah klasik yang sampai hari ini terus kita hadapin ya. Yang selalu kita dengar masalah-masalah laten lah. Warga kita yang bukan pekerja tapi bekerja. Kemudian ketika ada masalah pekerjaan, kita kan jadi agak rumit ya. Gimana kita mau membelanya? Misalnya dia tidak digaji setelah bekerja sekian lama tidak digaji. Terus dia tidak bisa menuntut haknya karena dalam sebagai status warga asing di sini dia bukan bukan sebagai pekerja. Karena dalam posisi tersebut majikannya akan lebih menang. Bagaimana menuntut majikannya wong dia bukan orang bekerja? Menuntut hak gaji apa? Dia kan nggak bekerja di sini. Secara status kan dia visanya bukan sebagai pekerja. Nah ini masalah-masalah yang gini agak rumit lah, yang sering kali sampai hari ini masih terus dihadapi. Meskipun kabarnya bulan Juni depan, kalau memang tidak ada perubahan rencana dan menjadi keputusan, warga negara kita akan kembali membuka peluang atau mengirimkan tenaga kerja sebagaimana tahun-tahun sebelum moratorium, yaitu untuk tenaga kerja yang di sektor domestik dan sektor-sektor informal lainnya. Ya, otomatis ini akan menjadi booming ya. Ini akan jumlah warga kita akan lebih banyak. Ya, semoga ini yang terbaik buat kita semuanya ya. Mudah-mudahan itu memang rezekinya. Terakhir ya, terakhir ini yang mungkin nggak semua orang doyan untuk membicarakannya. Ya, politik sosial budaya plus agama di Arab Saudi. Ya, kita kalau membicarakan negara orang, sebenarnya tanya dulu niatnya apa gitu. Apa sih yang kita inginkan dari Saudi tentang politiknya, sosial, budaya atau agamanya? Karena kalau kita mau bicarakan jangan ke negara lain ya, ke suku lain, ke bangsa, adat tradisi yang berbeda dari tempat kita, misalnya kalau kita di Jawa dengan Sumatera saja sudah berbeda kan, atau dengan Kalimantan. Kalau kita melihat Kalimantan misalnya dengan
cara pandang Jawa, ya tidak akan bisa ketemu karena berbeda. Apa yang menjadi standar di Sumatera tidak akan bisa sama dengan standar yang ada di Jawa Timur misalnya. Sama dengan kita melihat di Arab Saudi, politik sosial budayanya, kalau agama Islamnya seharusnya sama semuanya ya. Nah, itu akan berbeda, tidak akan sama. Apa yang dipandang di sini sopan, di Indonesia bisa jadi nggak sopan. Kalau di Indonesia pukul kepala itu adalah kurang ajar ya, nggak sopan ya. Kalau di sini kepala itu bukan hal eh, yang aneh apa, bukan hal yang tidak. Kalau di Indonesia kan kurang ajar ya, orang megang kepala gitu ya. Megang kepala di sini biasa. Di Indonesia mungkin itu hal yang tidak biasa. Kebalikannya kalau di sini memegang bagian bawah fisik badan manusia itu bisa bermasalah itu. Kalau di Indonesia mungkin kebalikannya. Di sini kita dilarang itu bukan kadang-kadang ada juga apa namanya budaya sosial budaya masyarakat sini juga tidak lepas dari eh, ini dengan agamanya dengan Islam ya tentunya Islam. Karena di Arab Saudi terutama 100% warganya adalah Muslim dan syariatnya apalagi ya kalau kita lihat dari undang-undangnya di Saudi itu punya namanya An-Nizam Al-Asasi. Kalau bisa cek di Google bisa silakan, bisa di googling, bisa di download juga. Di situ disebutkan dari awal sampai akhir semua undang-undang dasar, kalau kita undang-undang dasar ya, UUD ya. Di antaranya dulu mereka menyebutkan Al-Quran was Sunnah sebagai dasar negara mereka. Bahkan di pasal 34 itu disebutkan setiap warga negaranya berkewajiban membela al-aqidah al-islamiyah. Itu mereka sebutkan seperti itu. Adapun praktek bagaimana mereka melakukannya, kemudian tidak sesuai dengan yang kita pahami tentang agama Islam, ya itu terjadi. Bisa jadi itu hal yang keliru atau salah, bisa jadi memang menurut mereka ya seperti itu. Jadi kita kalau mau menilai terus kemudian kita membicarakan benar salah atau kurang tidaknya, sayanya kurang 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 layak ya. Kurang layak karena kita bukan orang yang menguasai bagaimana Arab Saudi terutama semestinya. Dalam politik misalnya ya, ini sebagai contoh-contoh aja. Dalam politik contohnya, di sini tidak ada budaya yang seperti budaya kita bicara tentang pemimpinnya secara terbuka, secara terang-terangan atau mendiskusikan kebijakan yang salah, kemudian di ILC-kan, kemudian di acara-acara TV itu debat-debat gitu. Di sini nggak bukan tradisinya atau demonstrasi atau melakukan eh, ya yang lahir dari paham demokrasi yang di sini bukan demokrasi. Jadi hal itu sudah tidak sama. Kalau kita melihat satu kingdom, satu kerajaan dengan cara pandang demokrasi, tidak akan ketemu, tidak akan nyambung. Nah, ini kita nggak bisa berhak mengecap, wah ini salah itu keliru. Padahal yang dijadikan sumber rujukan dasarnya berbeda. Gimana kita bisa memastikan itu salah itu keliru? Padahal apa yang kita jadikan referensi tidak sama dengan yang dijadikan referensinya di Arab Saudi. Itu contoh-contoh seperti itu ya. Seperti dalam sistem, ya bahkan dalam pemilu, di sini nggak ada pemilu. Di Indonesia ada pemilu. Nah, di sini raja langsung ditunjuk, ada lembaga atau badan hayahnya yang menunjuk, kemudian ada raja yang punya wewenang seperti itu dan begitu. Di Indonesia presiden dibatasi, ada MPR, ada DPR dan sebagainya. Ya semuanya berbeda, tidak sama. Tidak bisa kita memandang satu negara, satu bangsa, satu suku dengan cara pandang suku bangsa yang kita tahu, yang kita yakini, yang kita percaya. Jelas itu berbeda. Kalau mau fair ya kita harus melihat dari standar mereka juga dan seterusnya ya. Mungkin kalau mau didebatkan, didiskusikan ini bisa panjang. Intinya kalau di sini alhamdulillah kalau boleh teman-teman survei ya warga kita yang ada di sini dari sekian ratus bahkan hampir 1 juta lebih kalau mau disurvei secara keseluruhan ya dengan teman-teman yang ilegal, yang undocumented, yang tinggalnya tidak punya identitas resmi, kenapa mereka masih bertahan dan tinggal di sini? Biasanya ada dua jawabannya, yaitu adalah pertama butuh, butuh karena maisha kita, hidup kita, nafkah kita, uang kita dapatkan dari sini. Yang kedua, yang kedua nggak semua yang butuh, yang kedua betah. Tapi banyak juga yang butuh dan betah. Kenapa betah?
Ya gimana nggak betah ya. Saya punya pengalaman sendiri. Ada keluarga saya yang saya ajak ke sini setelah umroh. Tinggal 3 bulan di sini karena visa umroh kan bisa sampai 3 bulan kan. Tinggal di sini selama beberapa waktu, merasakan kok nyaman ya, enak ya tinggal di sini. Kenapa? Iya, nggak merasa susah dan berat seperti negara kita ini. Regardless ya, bukan berarti kita merendahkan negara kita. Tapi secara fakta, seperti contoh kita parkir ya, nggak ada kita dikejar-kejar sama tukang parkir di sini, semuanya gratis. Terus tempat-tempat wisata, tempat-tempat hiburan keluarga, eh, banyak yang gratis dan tidak dipungut-pungut biaya, nggak ada retribusi, nggak ada tiket, nggak ada ormas-ormas yang minta sana sini atas nama ini atas nama itu. Jadi seakan-akan kita mudah gitu. Jadi lebih nyaman. Terus masalah pasar juga harganya stabil. Mau Ramadan, bahkan kalau Ramadan mau hari-hari raya besar di sini, malah lebih banyak diskonnya. Barang lebih banyak melimpah. Yang tadinya toko-toko itu atau swalayan rak-raknya cuma dibatasi dengan jarak-jarak tertentu, ketika menjelang misalnya Idul Adha ya atau Idul Fitri atau Ramadan, itu malah eh, rak-rak dan etalasenya bertambah banyak, semakin penuh. Jalan yang seharusnya pakai jalan malah dipakai tempat untuk menjual, mengobral, diskon segala macam. Jadi itu yang merasa kita lebih merasa betah itu di Arab Saudi. Belum lagi ya secara kurs uang kita, kalau gajinya sekian real di sini ternyata gede kalau ditukarkan ke Indonesia. Maka jangan heran teman-teman, sebagian warga kita di sini bahkan mengirim uang itu dalam waktu 1 minggu 2 minggu sekali, itu hanya puluhan real. Ada yang kirim 50, ada yang 10, ada list 100 real. Kalau dihitung puluhannya, iya sedikit, nggak besar. Tapi begitu dikalikan 4.000, 400, lumayan, ratusan ribu di Indonesia. Jadi di situ faktor diantaranya kenapa eh, ada yang betah. Selain juga ada yang apa ya, mengatakan 3M ya. Faktor 3M yang membuat warga kita atau warga dunia bahkan ingin tetap di sini. Yang pertama, pertama Madinah, Mekah, yang kedua Madinah, yang ketiga money. Ya, karena Mekah Madinah ini magnet yang paling kuat membuat kita ingin tetap dan ingin tinggal, bekerja atau juga belajar di Arab Saudi. Dengan tinggal di sini ya kita bisa kapan saja umroh. Haji juga tidak perlu sampai ngantri lama dan biayanya bisa lebih murah dan sebagainya ya. Kemudian juga masalah money ya itu tadi. Ya, dan kalau dibilang di sini masih banyak ya loker atau usaha yang memungkinkan. Kalau ditanya, saya akan terus terang, iya masih sangat luas, sangat banyak gitu. Yang menjadi tantangan itu how-nya itu, bagaimananya itu untuk meraihnya, untuk mendapatkannya. Baik itu untuk membuka usaha atau untuk bekerja. Nah ini sebenarnya yang kita sangat berharap ya dari pemerintah kita, agar lebih apa ya, membuka atau memberikan informasi lebih banyak, lebih luas bagi kita, bagi warga kita yang membutuhkannya, baik itu di bidang usaha atau untuk bekerja. Bahkan yang menarik lagi kalau kita belajar dari beberapa warga negara asing yang ada di sini, contoh Filipina ya. Warga Filipina itu ketika mereka ke sini, mereka mereka punya LSM atau ormas ya, yang konsentrasinya bukan untuk, ya kalau di kita kan biasanya ormas LSM itu kan tukang kritik pemerintah ya, tukang ya gitulah. Tapi kalau ormas atau LSM-nya Filipina itu diantaranya mereka eh, ini mengupgrade warganya agar lebih mampu bersaing, bekerja dan tinggal di Arab Saudi. Contoh yang saya tahu di kota Al-Khobar ya, di wilayah timur Arab Saudi, itu ada contoh beberapa warga Filipina yang tadinya dia bekerja sebagai pelayan toko, ya penjaga toko tertentu dengan gaji yang seadanya seperti itu, tetapi dilatih, kemudian diajak untuk mengikuti pelatihan sampai mendapatkan sertifikat, mendapat syahadah ya, mendapatkan satu pengakuan. Kemudian dia bisa bekerja di bidang lain yang lebih layak dan gajinya lebih tinggi. Bahkan itu ada yang loncat ya dari yang namanya penjaga toko kemudian jadi perawat atau asisten perawat dengan gaji dan kelayakan hidupnya lebih baik. Nah, itu dilakukan oleh ormas bukan pemerintahnya. Apalagi kalau pemerintahnya juga ikut mendukung dari apa yang dilakukan oleh ormas tersebut. Nah, itu hal-hal yang uh,
bisa saya sampaikan ya terkait dengan ya kalau sosial di sini tradisi budaya mereka sebagaimana kita pernah pelajari kalau dulu di pesantren itu ada pelajaran at-tarikh wa hadarah al-islamiyah. Itu termasuk di dalamnya ada hadarah al-Arab. Ada budaya ya, kebudayaan Arab. Jadi memang begitu, nggak sama lah. Cara kita bertamu, cara kita masuk ke rumah, bagaimana pintu keluarga di sini pun tidak sama dengan pintu rumah kita di Indonesia. Di sini dipisahkan, ada majelis perempuan, ada majelis laki-laki. Budaya mereka berkumpul dalam satu kompleks, satu gedung, satu rumah yang besar. Ternyata di sana dalam diisi oleh dari mertua, menantu, dan keluarga-keluarga yang lainnya di situ berkumpul. Kemudian dari hal-hal yang terkait dengan cara mereka menikmati weekend ya, menikmati akhir pekan pun tidak sama dengan anak-anak mudanya saja. Anak-anak muda ABG-ABG. Di sini selama saya tinggal di sini 10 tahun lebih, saya tidak menemukan kebiasaan yang sebagaimana kita dapatkan di Indonesia. Misalnya kalau anak-anak muda kita kan lebih senang nongkrong di dekat warung atau di gang-gang, pegang gitar dan nggak lepas dari namanya yang asap rokok itu. Nah, di sini saya nggak menemukan seperti itu. Tidak ada budaya nongkrong-nongkrong yang kayak begitu. Meskipun ya memang nggak ini ya. Mereka juga ada yang namanya nongkrong-nongkrong di tempat-tempat tertentu. Tapi mereka apa biasanya? Kalau nongkrong ya di tempat seperti di gurun pasir ya, di bar gitu namanya, atau di tempat-tempat parkir, atau di kafe-kafe. Tapi eh, yang saya coba perhatikan memang tidak seperti di anak-anak kita yang selalu akrab dengan rokok. Nggak semuanya merokok. Meskipun ada ya tempat-tempat khusus seperti shisha itu ada. Tapi rata-rata mereka buat orang-orang dewasa ya, bukan anak ABG. Jadi kebiasaan-kebiasaan atau hal-hal yang berbeda seperti itu tentu tidak bisa kita paksakan harus seperti yang kita cara pandang kita. Jelas berbeda. Dan ya semuanya pasti ada plus dan minusnya, ada baik buruknya. Yang nanti kembali kepada standar agama kita yang sebagai hal yang primordial, yang paling utama. Bahwa yang menimbang nilai kebaikan atau keburukan ya kepercayaan kita, keyakinan kita, agama kita. Itu saja ya barangkali rekan-rekan atas apa yang bisa saya sampaikan. Tentunya banyak kurangnya dan mungkin ada salahnya juga. Makanya tadi di acara yang pertama itu adalah apa? Kita masih ada acara berikutnya yaitu, nah ini tambahan dan tanggapan. Ini bisa saya persilakan kalau memang mungkin ada yang memberikan tambahan insight baru atau tanggapan yang berbeda, memberikan masukan juga. Ini bisa dari partisipan partisipan Zoom yang ikut sekarang ada 42 orang nih, alhamdulillah. Dan tampaknya yang menulis di chat banyak nih, ada 22 chat yang belum sempat saya baca. Jadi kita masuk ke nomor poin 3 ya, acara yang ketiga. Tanggapan, tambahan atau tanggapan. Silakan kalau memang mau diaktifkan dengan mikrofon, dipersilakan. Kalau memang cukup dengan teks yang harus kita baca satu-satu ini dari, wah, gimana? Ini pertanyaan langsung atau mau tanggapan tambahan nih? Kalau kita langsung ke poin atau acara keempat tanya jawab, kita bisa membaca ini beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan di meeting chat. Silakan rekan-rekan partisipan kalau emang ada yang mau memberikan tambahan tanggapan atau memberi insight baru atau info-info mungkin ada terkait dengan loker bekerja atau belajar, saya persilakan dengan mikrofon atau dengan teks. Kalau dari teks berarti saya harus baca dari awal nih. Dari yang paling atas dari Egi Winata Ardiansyah. Izin bertanya, jadi syarat anak bisa sekolah di KSE adalah orang tua? Iya benar, harus tinggal dan punya igomah. Enggak, kalau aktif bahasa Arab enggak harus. Justru anak-anak sini taunya bahasa Arab itu dari pergaulan setelah dia sekolah. Yang maksud saya yang bahasa Arab itu orang tuanya biasanya kalau negeri ya, sekolah negeri Arab Saudi ya, itu suka di wawancara ada interview. Adapun detail interviewnya apa sampai dia bisa meloloskan anaknya sekolah di sekolah negeri Arab Saudi, ini yang belum saya
dapatkan sebenarnya sudah ada rencana untuk melakukan podcast ya, bikin acara dengan Abu Muhammad di sini. Karena empat atau lima atau empat ya, empat anaknya itu sekolah negeri semuanya dan berhasil semua alhamdulillah sampai tahfidz Quran masya Allah. Itu yang tadinya saya mau gali dan saya ingin jadikan satu konten podcast, tapi sampai hari ini qadarullah belum sempat. Jadi tidak harus aktif bahasa Arab. Jadi yang dimasukkan tadi itu orang tuanya nanti ketika ada interview ya harus disiapkan kalau memang berbahasa Arab. Biaya igoma sekarang ini sebenarnya kalau anak-anak memang ditanggung orang tua ya, tapi kalau sebagian perusahaan yang orang tuanya itu bisa ditanggung juga oleh perusahaan. Kalau saya sendiri, contoh saya, istri saya nggak ada biaya igomah, tapi bulanan ya dependent fee. Sekarang satu orangnya 400 real untuk dependent fee-nya. Jadi kalau igomah saya alhamdulillah nggak ngeluarin ya, tapi dari dependent fee satu keluar satu anak ya satu orang satu istri misalnya. Kalau satu istri 400 berarti kalau misalnya dua tiga dikalikan saja. Jadi satu satu per individunya per orang ya per jiwanya itu 400 real untuk per bulannya. Tuh. Ya dari Kurniasari kompetisi sains. Ya ya itulah banyak informasi yang nggak sampai lah ke negara kita ya ke negara ke warga kita bahwa di sini masya Allah kalau ditanya tentang kemajuan teknologi AI-nya pengetahuan wawasan dunia digitalnya di sini nggak kalah, bahkan bisa mengalahkan Indonesia. Dan memang mereka punya modal ya. Apalagi kalau kita lihat program Saudi sejak Raja Abdullah ya, rahimahullah, mengirimkan banyak kader-kader bangsanya untuk sekolah dan mengambil ilmu dari negara-negara maju untuk kembali lagi ke sini dan membangun itu terasa sekarang sangat canggih. Ya, saya baru mencoba mempraktekannya dengan jual beli mobil. Dalam jual beli mobil itu sangat praktis sekali, tidak perlu repot kemana-mana, cukup lewat online, lewat Upsir, semuanya bisa dilakukan. Itulah kemajuan di antara yang dirasakan di sini. Oh iya, les-lesan iya banyak banget. Untuk les-lesan, ya apalagi bahasa Arab ya, untuk warga asing lagi ya. Kami sendiri sekarang buka les bahasa Arab juga, tapi nggak berbayar ya gratis ya untuk warga negara kita di sini online. G2G bilang menjadikan ya. Ada yang bertanya silakan saja langsung. Kalau begitu ya langsung tanya jawab saja. Di bulan Juni minta akan membuka. Iya, apakah ini dengan pekerjaan rumah? Iya benar. Jadi Muhammad Umar ya. Apakah ini maksudnya juga yang pekerjaan rumahan? Iya, rencananya seperti itu. Makanya tadi barusan tadi kami dikontak ya. Ini bocoran ya. Kami dikontak sama salah satu orang yang punya niat usaha di sini karena melihat warga Indonesia akan bertambah banyak dengan dibukanya pengiriman tenaga kerja di bulan Juni rencana yang mudah-mudahan jadi ya. Kalau memang pemerintah kita tidak berubah pikiran, berarti warga kita akan lebih banyak. Nah, ini adalah pasar empuk. Pasar empuk untuk dijadikan konsumen, konsumen ya atau calon-calon pasar yang bisa dijadikan lahan bisnis banyak hal. Ya, tadi berbasis teknologi ya. Tadi sempat menghubungi kami dan ingin kerjasama. Kemudian oh ya, untuk akuntan secara aturan, nah ini perlu diketahui juga ya, bahwa ada beberapa profesi yang saat ini sudah tidak diperbolehkan lagi diisi oleh warga asing. Bahkan mandatori wajib harus warga Saudi. Ini adalah salah satu bentuk proteksi pemerintah Arab Saudi kepada warganya. Ya, mendahulukan pribumi daripada warga asing. Ya, ini qadarullah mungkin belum terjadi ya di negara kita. Di sini orang Saudi itu sangat-sangat dianak emaskan, sangat-sangat didahulukan daripada warga asing. Makanya kebijakan regulasinya selalu mendahulukan orang Saudi. Makanya kalau ada info loker di sini, masya Allah sangat banyak. Tapi satu yang menjadi sedih itu, ya bukan sedih ya. Artinya di situ ada catatan li Saudiyin wa Saudiyat khusus untuk warga Saudi dan warga Saudi laki-laki dan perempuan, bukan untuk warga asing dan sangat banyak. Nah, di antara profesi yang sudah diharuskan atau diwajibkan khusus untuk warga Saudi itu adalah accounting.
Bisa dicek di websitenya saudinesia.id. Ah, di- ada beberapa tulisan di situ yang membahas profesi apa saja yang saat ini tidak diperbolehkan untuk warga asing. Bahkan yang jaga emas, yang reparasi HP, jualan material bangunan, kemudian jualan pakaian jadi itu wajib harus orang Saudi. Meskipun boleh nanti di tandem ada asistennya orang asing. Nah, itu ada beberapa kriteria. Nah, makanya nanti kalau ke sini kita mau bekerja harus kita lihat aman nggak nih jenis profesi saya. Jangan-jangan nanti digeser sama orang Saudi. Meskipun demikian, yang namanya sa'wada itu, Saudisasi itu masih belum siap 100%, masih bertahap. Seperti accounting ya. Accounting ini kan sudah 100% harusnya orang Saudi. Tapi secara lapangan sampai hari ini yang saya dapatkan di kantor-kantor masih belum sanggup diisi 100% oleh orang Saudi. Masih ada beberapa warga asingnya. Di Idaro misalnya di Personalia ini juga harus orang Saudi. Satpam itu harus orang Saudi. Satpam yang jaga jaga keamanan di gedung atau di suatu rumah atau di suatu perkantoran itu harus wajib orang Saudi. Resepsionis baik itu di hotel, penjaga rental mobil itu orang Saudi harus, nggak boleh warga asing. Meskipun nanti ada persentase lah, mungkin kalau satu Saudi ada dua orang asingnya. Di situ jadi kita harus tahu. Makanya berbeda kalau kita ke Bahrain atau negara tetangga Saudi ya seperti Emirat atau Qatar ya. Di sana jangan heran, bahkan polisi pun mereka ada yang berwajah India, ada yang berwajah Pakistan di sana. Kalau di sini otomatis 100% nggak boleh ya. Pekerjaan-pekerjaan intinya jenis-jenis profesi yang vital yang di situ ada keamanan nasional negara nggak boleh diisi oleh warga asing, harus orang pribumi. Sangat ketat karena menjaga kedaulatan dan menjaga keamanan. Kemudian dari muahidah S2 kesehatan. Nah, ini untuk kesehatan ini sejauh yang saya tahu bahwa pemerintah Saudi lah sedang memprioritaskan warga pribuminya. Ini termasuk di antara prioritas yang masih diberikan kepada warga Saudi sendiri. Nah, S1-nya saja lumayan loh. Kalau kesehatan ini termasuk kedokteran ya, termasuk kedokteran. Mihnanya, apa namanya, mukafaah uang bulannya ini sangat besar loh. Dulu saya pernah dengar di Universitas Abdurrahman, eh, apa Imam Universitas Jamiatul Imam Abdurrahman bin Faisal kalau nggak salah ya di Damam itu untuk mahasiswinya saja untuk S1 ya itu ada uang saku sebulan itu kalau nggak salah waktu itu ada yang menceritakan 2.100. Luar biasa gede banget tuh dibandingkan dengan jurusan lain jauh lebih tinggi. Tapi sekali lagi itu masih diprioritaskan untuk warga Saudi. Saya dengar ada di universitas swasta. Nah ini silakan Muwafidah ya cari googling, searching, bahkan ada dosen juga dosen orang kita di universitas swasta di Qasim, eh, Universitas Ar-Rojhi swasta ya, pemiliknya ya Roji. Kita tahu Ar-Rojhi ini salah satu miliarder yang banyak mewakafkan eh, uangnya dan termasuk yang mendermakan kurmanya untuk ke Haram. Kalau sekali panen ratusan ton dikirim ke Haram, yang punya kebun sangat luas ya yang pemilik ya keluarga pemilik Bank Ar-Rajhi itu dia punya universitas di Qasim, mudah-mudahan saya nggak salah sebut ya, dan di situ ada seorang S1 atau lulusan kedokteran mahasiswa Indonesia lulus dari situ dan dia diminta untuk tetap mengajar di situ. Kalau saya belum sempat ketemu padahal itu adik kelas. Kalau nanti suatu saat saya ke sana atau ketemu dengan temennya, saya pengen sekali pengen menggali informasi dari dia. Coba saya di searching ya, di googling kedokteran di Universitas Ar-Roji, itu swasta itu. Siapa tahu di situ ada kesempatan seperti pertukaran mahasiswa kayak gitu ya, student exchange dan sejenisnya. Saya ada rencana sih sebenarnya sudah lama juga terpendam pengen ketemu sama dosen tersebut, mahasiswa yang pernah mendapatkan S1 kesehatan atau kedokteran di universitas tersebut. Kemudian dari Ali, kepala lima mungkin untuk dapat pekerjaan. Oh iya, kenapa tidak? Ini sebagai informasi saja ya. Beberapa orang yang bekerja di sini itu sudah masuk usia pensiun di Indonesia. Bahkan di perusahaan Indonesia di sana istilahnya nggak kepake lagi
kemudian dikirim ke sini, ditawari kerja di sini, dan dia tentunya posisinya bukan dari bawah lagi. Dia sudah punya keahlian dan memang dari latar belakangnya pengalamannya sudah cukup panjang sebagai manajer atau sebagai seorang yang dibutuhkan dalam satu posisi penting di perusahaan. Dan itu umurnya sampai 50-60 tahun ada. Apalagi kalau tenaga ahli ya. Nah, orang-orang asing ya, apalagi orang-orang barat yang kita lihat dia dibutuhkan untuk satu pelatihan tertentu, training gitu ya. Itu udah usianya di atas 40-an, di atas 50 bahkan. Makanya jangan heran kalau di sini ada orang-orang tua yang kelihatannya sudah sepuh, tapi ya setiap pagi kita lihat olahraga dan bekerja. Jadi bisa memungkinkan. Yang penting sesuai dengan bentuk pekerjaan apanya dulu gitu. Sesuai dengan itu. Ya, kata Dinar benar ya. Jadi Ramadan tuh diskonnya Masya Allah gede-gedean di sini. Nah, beda ya dengan negara kita. Di negara kita ketika musim-musim yang sangat dibutuhkan sembako kadang-kadang jadi lebih mahal atau hilang dari peredaran. Ya itu Alhamdulillah. Ya catering ekspansi, ini udah mudah ini Mas Ari atau Pak Ari. Ada kok setiap menjelang bulan Julqa'dah atau menjelang bulan haji itu kantor usaha haji KJRI Jeddah. Ini Mas Ari atau Pak Ari silakan cari di Facebook kantor urusan haji KJRI Jeddah. Ikuti situ. Nanti ada pembukaan tender, pembukaan catering untuk haji. Nanti ada tendernya. Ada persyaratannya yang diajukan secara online dan sebagainya. Kalau untuk buka restoran, nah kita ada forumnya sebenarnya. Ada Pak Umar di Madinah kemarin sudah menyampaikan tips-tipsnya itu. Ya intinya kalau menurut saya simpelnya gitu. Kalau mau buka usaha di sini datang dulu ke sini lah. Survei dulu, temui orang-orang yang punya informasi itu. Nah baru melakukan eksekusi. Jangan cuma dari Indonesia saja bertanya-tanya. Silakan datang ke sini, tanyanya langsung nanti di sini gitu maksud saya. Nanti akan ditunjukkan bagaimana bagaimananya. Karena itu pertama menunjukkan keseriusan, yang kedua eh, ya penting kan study visibility itu penting, kelayakan dan kemungkinan supaya kita juga kalau dulu ada kiai mau buka pesantren cabang, dia itu tidak akan langsung tiba-tiba membeli tanah di tempat tersebut yang akan dibuka pesantren, tapi dia akan datang ke dulu untuk untuk menjiwai, untuk merasakan tanah tersebut cocok nggak buat pesantren, bahkan disolati dulu untuk sholat sunnah dulu untuk merasakan, oh ya ini pesantren kayaknya memang dibutuhkan di tempat ini dan bisa berkembang dan bermanfaat. Akhirnya dibeli tanah itu, bangunlah pesantren. Jadi tidak hanya melalui perantara siapapun, tapi datang dulu, lihat dulu langsung. Itu pendapat saya ya. Jadi Pak Ari atau Mas Ari silakan. Kalau mau, saya tunggulah di sini. Nanti saya akan temukan dengan orang-orang yang bisa membantu membantu untuk melaksanakan niat membuka usaha atau restoran tersebut. Iya, Bu Dinar benar. Kemudian dari Firman, iya, dari Firman Abu Hanif solid. Iya, dan kita juga sebenarnya solid. Kita sangat solid sebenarnya. Cuma sayang kesolidan warga kita di negara-negara perantauan masih belum diarahkan kepada hal-hal yang sifatnya memberikan manfaat berkesinambungan. Saya nggak mau nyebut hal-hal yang buruk ya, tapi ternyata ya begitulah, belum solidnya belum pada hal-hal yang seharusnya mendapatkan manfaat yang lebih baik dan berkesinambungan. Negara lain kelihatan ya, terasa ya, seperti yang disebutkan oleh Pak Firman di sini. Oh ya silakan ya, kalau ada lift silakan. Nanti ada rekamannya insya Allah. Nanti semoga bisa dibagikan. Ya, les musik ya memang meskipun sekarang sudah banyak konser ya, tapi secara umum kita di sini nggak seperti di mall-mallnya negara kita. Kalau di mall kita kan masuk ke mana-mana ya toko aja banyak yang dentuman sana sini. Sini masih sayup, seni, tenang. Alhamdulillah, itu membuat kita menjadi betah juga. Dari Umu Abdullah silakan. Jadi satu-satunya cara agar kita bisa menjadi pemilik usaha tanpa pernah adalah dengan cara investor. Iya,
Apa sarannya di invest? Nah, tadi saya udah sampaikan secara detailnya kalau memang mau pure dari awal, ya bisa dipelajari di websitenya Kementerian Investasi Arab Saudi. Di situ ada semua syarat, data dan apapun dokumen yang dibutuhkan disebutkan semuanya. Dan memang sekarang ini marak juga jasa-jasa konsultan. Banyak sekali iklannya, baik itu yang berbahasa Arab atau bahasa Inggris. Konsultan untuk mendirikan satu usaha di sini untuk menjadi investor. Kalau dia benar legal, hukumnya apa legal legal badan usaha ya, bukan orang-orang individu, hati-hati karena ada sebagian yang mau melakukan penipuan dengan cara-cara mengundang atau menawari usaha di Arab Saudi, ternyata bukan niatnya yang tidak baik, hati-hati. Tapi kalau memang legal berbadan hukum itu akan lebih aman dan insya Allah sesuai. Tapi kalau mau ya tadi sudah saya sampaikan ya, kalau ada cara-cara lain yang bisa memungkinkan lebih cepat. Itu tadi silakan survei, datang dulu, ketemu langsung, lihat suasananya, survei apa yang mau dikerjakan di sini, baru nanti akan kita follow up berikutnya seperti apa. Biaya khusus, ya ada. Nah itu silakan dibaca lah, dipelajari di Kementerian Investor ya, Bu Umu Abdullah. Ada yang namanya iuran tahunan ya, nanti akan menjadi apa? Akan dihadiahi oleh pemerintah Saudi sebagai mukim mumayyiz, residen apa premium residen. Jadi akan mendapatkan yaitu KTP kedua lah, warga Saudi kedua yang akan dapat fasilitas yang hampir sama dengan orang Saudi. Ada nanti biaya yang disetorkan. Seperti kalau kita eh, menjadi residen premium itu, kalau nggak salah berapa ya? Ada yang mulai 100 ribuan sampai 800 ribuan real Saudi. Nah, tergantung nanti ada durasinya juga. Kemudian dari Dani, di mana bisa mendapatkan info lowongan teleponasi selain LinkedIn? Yang pertama, LinkedIn itu sudah recommended banget ya, karena semua orang yang saya wawancarain, yang saya tanya, yang saya temuin, teman-teman di sini yang bekerja di banyak perusahaan-perusahaan multinasional selalu merekomendasikan LinkedIn, lebih terpercaya, lebih aman. Terus yang kedua, saya pernah melakukan podcast dengan Pak Atnaker ya di sini beberapa kali bahkan. Itu ada info-infonya di mana saja bisa didapatkannya. Ada websitenya juga ada. Nah ini terus terang Pak Mas Dani atau Pak Dani, kami saat ini lagi sedang membuat ya satu buku buklet ya, buku panduan untuk mendapatkan bekerja di sini. Tapi belum rampung ya, baru sekitar berapa halaman ya? Baru sekitar sepuluhan lah, belum sampai lebih banyak ini. Di situ nanti ada informasi penting. Nanti kalau jadi nanti akan kita informasikan. Itu bisa di-download nanti bentuknya PDF. Dan telco ya, telekomunikasi ini banyak juga, orang kita sudah banyak ya di Riyadh juga. Di Jeddah, di Riyadh, kota-kota besar, di Damam juga. Nah, kalau bisa coba cek ke komunitasnya. Dan kita punya grup juga, grup info lowongan kerja di, mungkin Mas Dani belum udah gabung atau belum ya? Kalau belum, baiknya gabung. Ada di grup yang di situ ada teman-teman dari telco, dari IT, banyak memberikan sharing informasi dan hal-hal yang bermanfaat untuk loker itu. Dari Umum Abdillah lagi, cabang ya. Iya, kalau bikin cabang berarti kan buka perusahaan di sini. Buka perusahaan di sini berarti termasuk investasi. Ya, itu. Jadi perusahaan di sini sekarang dimudahkan sih caranya. Cuma saya secara detailnya tentunya saya nggak menguasai ya. Investasi artinya apa, partner organisasi? Ya, investasi ada dua cara kan. Saya tadi bisa lewat bersama partner orang Saudi atau pure murni dikuasai atau dimiliki oleh warga asing. Tinggal dipilih nanti kekuatan modalnya dan kekuatan jaringannya di sini. Saya bisa temukan sama orang yang memang dia sudah lama juga, bahkan ke saya pribadi menawarkan, eh, dia sudah punya izin tinggal, punya izin usaha di sini. Tinggal yang mau buka usaha apapun nanti tinggal pakai izin usaha dia. Nah, nanti tinggal kerjasama bagaimana hitung-hitungannya bisa kita bicarakan selanjutnya. Seperti itu. Akuntan ya dari Dinar, jadi belum bisa tinggal lewat pekerjaan suaminya. Ya saya bilang tadi ada beberapa jenis profesi pekerjaan yang sudah diwajibkan
hanya khusus untuk orang Saudi. Tetapi sampai hari ini belum sanggup dipenuhi 100% orang Saudi. Makanya masih diisi oleh orang asing. Mereka bertahap. Jadi seperti yang terbaru ini adalah bagian apa ya? Eh, Mustariyat ya, purchasing staff. Nah, di perusahaan-perusahaan ini sekarang sudah dicanangkan Saudisasi di bagian sektor tertentu, tapi tidak langsung serta-merta dihabisi warga asingnya, tapi bertahap. Sekarang mampunya baru 30%, kemudian tahun berikutnya sekian persen. Itu semua terjadi secara gradual di beberapa banyak sektor pekerjaan. Jadi masih memungkinkan dan banyak masih orang accounting di sini, orang orang asing juga masih ada. Saya sekarang di Saudi bagaimana mau kerja bagian pendidikannya. Bu Mariam untuk bagian pendidikan sebenarnya ada informasi yang saya dengar sekitar satu atau ya tahun lalu. Eh, tapi saya belum follow up kemana ininya linknya atau bagaimana cara untuk menindaklanjutinya. Ketika itu ada informasi bahwa dependen orang yang mengikuti keluarganya atau tinggal di sini seperti Ibu Maryam ini perempuan kan, kalau seperti seorang istri yang ikut suaminya bekerja, kemudian si istri ini punya keahlian. Ada dua sektor ya, ada dua bidang yang saya tahu itu adalah kesehatan dan pendidikan. Itu diberikan kesempatan untuk bekerja juga. Yang saya dengar seperti itu. Jadi istri atau orang yang mengikut sebagai dependen di sini bisa menyumbangkan keahliannya dengan bekerja sebagai bidang pendidikan dan kesehatan. Nah, tapi saya waktu itu terputus belum menindaklanjutinya. Nanti saya cari lagi kemana itu jalurnya. Nah, Ibu Mariam juga saya kira bisa searching ya, cari-cari di googling. Siapa tahu ada itu dan itu memungkinkan. Tapi kalau mau langsung, kalau di dunia pendidikan ya rata-rata seperti dosen-dosen orang kita yang di sini, dosen Indonesia yang sekarang mengajar di Riyadh, di Dahran, di Jeddah, mereka pasti mengajukan pelamaran pekerjaannya lewat websitenya, website lembaga pendidikan tersebut, baik itu universitas kah atau lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Jadi harus ke websitenya. Dan cara terbaik melamar pekerjaan itu memang harus ke official website pencari pekerja tersebut, perusahaan atau lembaga pendidikan. Dari Firman, WNI yang berangkat haji dari luar negeri di Eropa misalnya, apakah iya? Kalau yang negara-negara yang sudah diakui oleh Saudi ya seperti Eropa, Amerika, Inggris, Australia, bahkan Singapura ya, Jepang, Korea, mungkin Malaysia juga barangkali. Itu mereka sudah bisa berangkat haji secara mandiri tanpa harus melalui travel. Artinya dia langsung bisa mengajukan izin haji, visanya, penginapannya, paketnya itu lewat nusuk. Dan itu sudah berlangsung sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu sudah dipraktekkan. Makanya ada cerita teman kami yang di Belanda. Jadi ceritanya gini, ini juga ada musibah juga. Dia teman kami ini seorang biro travel ya. Dia biasa memberangkatkan jamaah haji dari Belanda ke Arab Saudi untuk berhaji setiap tahunnya. Nah, ketika Saudi apa, membuka atau mulai mengenalkan nusuk, ya, aplikasi nusuk itu, mereka si teman-teman travel ini mulai ini kehilangan kehilangan pekerjaannya. Jadi sudah tidak perlu lagi dengan travel. Jadi si calon jamaah dari Eropa dari Belanda itu dia langsung eh, mengajukan visa dan segala macam kebutuhan fasilitas hajinya lewat nusuk gitu. Dan itu terjadi dan itu dilakukan. Dan itu kan tahun ini saja untuk warga Eropa, Amerika dan negara-negara yang diperbolehkan oleh warga orang Saudi yang diperbolehkan Saudi untuk melakukan perjalanan haji dengan nusuk itu dibuka pendaftarannya di awal. Ada kan nusuk itu ada dua macam kan. Ada nusuk internasional, ada nusuk yang untuk dalam negeri Arab Saudi. Kalau yang nusuk internasional berarti untuk yang warga asing yang ada di Eropa, Amerika dan sebagainya itu. Jadi fasilitasnya di situ untuk mendapatkan visa, untuk mendapatkan fasilitas selama haji, baik itu transportasi, hotel dan sebagainya. Adapun nusuk yang dalam negeri ya untuk kita warga asing yang tinggal di Arab Saudi dan untuk warga Saudinya sendiri. Ya, makanya juga ada dua pengumuman kan sudah berbeda. Ada pengumuman untuk nusuk internasional, ada pengumuman untuk nusuk dalam untuk negara Saudi. Nah, itu.
lewat nusuk ya silakan ya. Dari Danan kalau lanjut S3 jurusan pendidikan bahasa Inggris ada. Nah, ini coba langsung masuk ke study.kse. Nah, di situ sudah terintegrasi semua kebutuhan terkait dengan beasiswa dari S1 sampai S3 ada tertulis. Ada informasinya di situ. Bahkan buku panduannya, tutorialnya, baik itu PDF atau YouTube, teman-teman mahasiswa yang tergabung dalam organisasi PPM itu sudah membuat secara detail dan sangat rapi bagus. Atau di websitenya Minhati juga ada, minhati.com. Silakan dicek di sana, periksa. Insya Allah mudah-mudahan bisa didapatkan. Karena Saudi dari sekian banyak universitasnya tidak hanya untuk beasiswa agama, tapi untuk beasiswa pendidikan atau jurusan-jurusan umum juga. Ya, ini salah satu visi 2030 juga kan, agar lebih membuka bahwa Saudi bisa naik rating perguruan tingginya dengan cara seperti itu. Kemudian dia minta anak saya ingin melanjutkan belajar agama di Saudi. Insya Allah jika tidak ada udzur, anak saya lulus dari pondok 2027 pada usia 21 tahun. Kata anak saya biasa di Saudi kalaupun dapat tidak bisa langsung kuliah karena masih menunggu lagi. Anak saya khawatir kalau saya gap year mengingat umurnya pertanyaan saya sementara menunggu peluang bisnisnya ya gini. Ini memang salah satu hal yang sampai hari ini menjadi misteri ya. Em, Ketika kita mendaftar atau mengajukan beasiswa ke Arab Saudi itu bukan berarti tidak langsung kuliah, tapi informasi lolos atau enggaknya pengajuan kita untuk mendapatkan beasiswa itu butuh waktu. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Saya kemarin baru lihat komentar di YouTube ya, di YouTube Indonesia. Saya lihat dia seorang ibu yang mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah Ustadz, anak saya setelah menanti 3 tahun dinyatakan lolos katanya. Masuk ke salah satu perguruan tinggi yang dia waktu itu mengajukannya 3 tahun yang lalu. Masya Allah, ya itu 3 tahun. Keponakan saya, keponakan saya sampai hari ini ketika dia ngajukan tahun 2000, 2 tahun yang lalu bulan Mei ya hampir setahun, ya hampir pas 2 tahun. Juni, Juni ya Juni atau Mei Juni lah. Dia mengajukan sampai hari ini belum ada jawaban ke Universitas Nuroh, Princess Nuroh untuk perempuan. Sampai hari ini memang belum dapat jawaban. Dan banyak kisah-kisah seperti itu seperti yang kita dengar dari asatidz kita. Ada seorang mahasiswa yang sampai dia menunggu panggilan dari Saudi, dia kuliah ke Azhar Kairo. Setelah dapat beberapa tahun kemudian dipanggil untuk mendapatkan beasiswa Saudi, ditinggalkan kuliahnya di Kairo, berangkat ke Madinah. Ya itulah butuh kesabaran. Makanya di antara salah satu tips yang selalu disampaikan oleh asatiza atau orang-orang yang pernah mendapatkan beasiswa di Saudi itu bukan hanya modal dokumen, bukan hanya modal kepintaran, tapi juga modal doa. Doa semoga bisa diberikan terbaik mendapatkan beasiswa di Arab Saudi. Jadi memang itu butuh waktu, tapi kita tidak tahu apakah nanti sistemnya akan lebih diperbaiki lagi, apakah lebih memudahkan karena ini kan terus terang ya Saudi kan terus setiap tahun itu setiap waktu itu berbenah ya. Banyak hal yang menjadi loncatan-loncatan terbaru yang dilakukan oleh Arab Saudi untuk menjadi lebih baik lagi. Dan semoga nanti tidak begitu lama setiap orang yang mengajukan beasiswa itu tidak butuh waktu lama untuk mengetahui lolos atau enggaknya, dipanggil atau enggaknya. Semoga saja tidak ada perubahan. Dan ketika anak ibu ya 2027 nanti insya Allah bisa mendapatkan eh, cara atau sistem yang lebih baik daripada yang sekarang. Mudah-mudahan ya yang terbaik. Baik dari Muhammad Omar. Bagaimana teknis tinggal di Saudi untuk keluarga yang kerja ART, suami istri kalau mau bawa anak? Nah, ini hal yang menarik ini. Sebentar ya, izin minum dulu. Nah, ya untuk Muhammad Umar atau Bapak atau Mas, ART itu kan asisten rumah tangga ya, bekerja di sektor domestik atau sektor informal. Yang dulu nggak ada undang-undangnya, nggak ada payung hukumnya, tapi sekarang dengan perubahan waktu dengan Muhammad bin Salman sebagai prince yang sangat revolusioner ya, sangat banyak hal yang dilakukan perubahan banyak, undang-undang diperbaiki aturan segala macam.
Sekarang dilindungi oleh yang namanya Masanid ya. Ada satu produk hukum Saudi yang bisa menjamin pekerjaan untuk sektor domestik atau di perumahan. Yang sampai hari ini ART ini sebenarnya dari sisi profesi itu belum bisa diizinkan membawa keluarganya. Nah, kita perlu tahu di Arab Saudi ini bagi pekerja-pekerja sebagian eh, yang diberikan hak atau diizinkan membawa keluarga itu di profesi-profesi tertentu. Tidak semua profesi bisa membawa keluarganya ke sini. Tapi kalau untuk mengundang dengan undangan visit ya, visit visa itu memungkinkan semua profesi sekarang diperbolehkan. Dari mulai tukang sapu sampai T-boy sampai yang di profesional, warga asing yang tinggal atau bekerja di Saudi itu bisa mengundang keluarganya untuk datang ke Arab Saudi dengan visa family visit ya, dengan apa visa kunjungan keluarga yang bisa sampai multiple 1 tahun penuh. Setiap 3 bulan diperpanjang. Bahkan setahun itu nanti bisa diperpanjang lagi sampai 15 bulan kalau nggak salah. Nanti bisa buat lagi sebulan lagi. Jadi untuk solusinya kalau memang bekerja sebagai ART bisa mengundang anaknya dengan cara mengundangnya lewat family visit visa. Bisa multiple setahun. Kalaupun untuk menetap selamanya misalnya dengan igoma izin tinggal atau dengan seperti dependen itu sampai hari ini untuk profesi tertentu diantaranya ART itu masih belum diizinkan. Profesi-profesi tertentu saja yang memungkinkan. Dan sekarang trennya kan seperti itu ya, teman-teman kami yang tidak membawa keluarganya ke sini, kemudian mengundang anak istrinya ke Saudi untuk tinggal bersama di sini dengan menggunakan visit family itu, visit family visa itu. Secara berkala setiap 3 bulan sekali diperbaharui sampai setahun, bahkan setahun nanti bisa diperpanjang lagi sampai 15 bulan. Nah, setelah itu baru dikembalikan ke Indonesia, kemudian dipanggil lagi lihat visit, family visit lagi. Jadi udah aja seperti tinggal di sini. Cuma dia ada durasi tertentu yang harus pulang untuk keluar dari Arab Saudi dalam waktu tertentu. Ya anggap saja itu liburan. Bahkan ada yang menarik lagi, ada teman-teman yang melakukan atau menggunakan visit visa family visit ini tidak harus kembali ke Indonesia untuk memproses visa yang baru, tapi kembali ke negara terdekat di Arab Saudi tetangga-tetangganya sehingga akan menghemat biaya tiket. Nah, itu strategi kayak gitu selalu dapat aja. Ketika ada kebutuhan, ternyata Allah kasih kemudahan dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Mudah-mudahan bisa menjawab ya untuk Muhammad Omar. Ya, silakan. Kemudian Dinar, link grup locker. Oh iya, ya boleh. Tapi lagi penuh itu link locker ya, Pak Dinar ya. Link locker yang informasi informasi ke dunia kerja Arab Saudi itu. Link WhatsApp grupnya itu penuh. Sekarang nanti sekitar 60-an orang belum di-approve karena masih full membernya. Nanti siapa tahu nanti sudah ada. Ini kita masih cari cara sebenarnya. Waktu kita polling mau pakai WhatsApp grup tetap atau kita pindah ke Telegram agar bisa lebih menampung jumlah member yang banyak. Kata masih kebanyakan tetap aja di WhatsApp grup. Jadi kita masih full belum ada kesempatan untuk masuk lagi. Tapi nanti saya akan share insya Allah grup nama grupnya. Sekalian ini nanya lagi, apa sajakah yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat mencari kerja di Saudi dan apa yang boleh yang tidak boleh dilakukan sebagai mukim di Saudi atau searching di mana? Oh ini sangat banyak ya. Pertanyaannya bisa sangat luas jawabannya. Jadi kalau ditanya apa dan tidak apa saja boleh dan tidak boleh dilakukan saat mencari kerja. Ya, kalau mencari kerja berarti lagi di Indonesia kan ya, belum datang di sini. Ah, saya kira ini agak-agak rumit menjawabnya. Seenggaknya ya kita ikuti aturan yang menjadi kepatutan umum lah ya untuk mencari kerja. Tapi kalau pertanyaannya yang kedua, boleh dan tidak boleh dilakukan sebagai mukim di Saudi. Ya ini juga sangat umum ya, tapi di Saudi ini ada yang namanya aturan adab, Zauk Am. Itu sudah menjadi aturan adab yang kita bisa baca di saudindonesia.id juga sudah pernah diulas. Silakan klik saudindonesia.id, ketik peraturan adab. Di situ ada aturan-aturan adab yang mengatur bagaimana kita berperilaku, bermuamalah, bersosial, berkehidupan sosial di Arab Saudi
tidak boleh ini, nanti dendanya ini, dilarang ini, nanti dendanya ini ada. Seperti contoh tidak boleh menggunakan baju-baju yang eh, ada gambar-gambar rasis, ada gambar-gambar yang menunjukkan satu apa namanya itu unsurial dalam istilah sini. Ada yang mengandung hal-hal yang tidak diizinkan secara kepatutan umum di sini. Itu nggak boleh. Sampai ada aturan nggak boleh nyetel musik ya atau suara dari tape yang ada di mobil, kemudian sampai terdengar keluar masuk ke daerah perumahan. Nah, apalagi pas azan itu ada dendanya. Nah, seperti itu sampai ada aturan-aturan seperti itu. Bakar-bakar di taman sekarang udah nggak boleh lagi, ada dendanya. Eh, Membuang sampah yang terbaru ini mulai digalakkan lagi. Sebenarnya sudah aturan lama, cuma ada aplikasinya. Jadi di sini apalagi ya, ini mungkin sekalian memperdalam jawaban dari Pak Dinar, memperluas ya. Di sini itu ada banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk melaporkan sebuah pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh warga. Jadi tidak perlu kita marah-marah atau ngomong kalau kita nggak berani melarang, ya kita nggak berani amar ma'ruf nahi mungkar, jepret foto, kirim online, langsung nanti ada follow up dari pihak terkait di sini. Salah satu aplikasi yang menarik itu yang saya baru sekitar sebulan lalu download itu ada namanya Baladi, BALADY. Nah, di aplikasi itu kita bisa melaporkan apa saja. Misalnya ada jalan rusak nih, jalannya kurang bagus, sudah berlubang. Kita foto, nanti kita laporkan ke Kementerian Baladia. Nanti mereka akan follow up, tergantung prioritas mereka nanti. Bahkan kalau ada ya orang melanggar membuang sampah sembarangan, itu bisa kita foto lewat situ. Kita bisa laporkan. Kalau untuk keamanan ada yang namanya kulluna amn. Nah, kalau misalnya kita ada mendapati suatu kegiatan kriminal atau sesuatu yang mencurigakan atau kejadian yang terkait dengan kriminalitas, kita bisa foto dan kita bisa laporkan secara online seperti itu. Dan lain sebagainya. Bahkan untuk produk makanan ya, kita ada apa laporan-laporan ke nomor-nomor cantik yang bisa kita sampaikan, nomor-nomor hotline maksudnya. Itu ada dan setiap toko atau warung atau restoran itu makan mereka menuliskan semua nomor-nomor yang bisa kita hubungi untuk sesuatu yang darurat. Ya intinya sebenarnya masalah adab atau apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang mukimin di Arab Saudi ini sangat-sangat luas. Tapi secara prinsip kita paham bahwa Saudi ini negara Arab. Yang kedua, dasar hukumnya mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan itu memang tercantum dalam dustur mereka, dalam aturan undang-undang mereka. Itu saja yang bisa kita jadikan panduan. Sehingga kita bisa mawas diri. Ya, banyak hal yang tidak kita harusnya dilakukan yang bisa dilakukan di Indonesia, tapi di sini tidak mungkin. Ya, dan seterusnya ya. Mudah-mudahan bisa menjawab itu, mewakili. Ya, apa beda biaya igoma dan biaya residen? Kalau biaya igoma itu adalah biaya pertama kali kita mengajukan izin tinggal. Nanti itu akan dihitung mau biaya izin tinggalnya per 3 bulan, per 6 bulan, atau per tahun. Itu akan termasuk biaya biaya asuransi kesehatan itu akan masuk di situ. Tapi kalau residen, kalau biaya visa residen, oh sebentar ini, oh visa residen. Kalau visanya ini yang untuk tinggal ya, untuk residen ya. Ini saya kurang paham ya, visa residen ini apa ya maksudnya? Maksudnya visa untuk tinggal di Arab Saudi atau visa untuk kunjungan sementara? Eh, Jadi berbeda-beda. Bisa dicek ya di saudindonesia.id pernah tulis aja di searchingnya, di mesin pencarinya, macam-macam visa di Arab Saudi. Nanti muncul. Di situ ada berbagai macam visa dan di situ ada disebutkan apa peruntukannya untuk apa. Adapun igoma biayanya seperti itu, dibayarkan per 3 bulan atau per 6 bulan atau per 9 atau per 1 tahun. Visa residen ini hanya untuk pekerja yang residen enggak. Visa residen itu kalau yang dimaksudkan visa residen itu adalah untuk yang tinggal di Arab Saudi itu ada dua minimal. Pertama adalah bahkan tiga ya. Pertama untuk yang bekerja, kedua untuk dependen, untuk
keluarga yang dibawa oleh orang yang bekerja, anak, istri, dan sebagainya, atau mungkin yang punya izin premium resident, dia sudah bisa membawa bapak ibunya juga untuk tinggal di sini, untuk yang premium ya. Atau juga untuk ke pelajar atau mahasiswa. Nah, itu bisa bisa tiga macam kalau yang dimaksudkan seperti itu ya. Dari Lucky, menerima panggilan diterima melalui emailnya. Iya, semuanya berbasis email online. Bahkan ketika ada teman-teman kita yang mendaftar di pendidikan bahasa Arab yang 8 bulan itu atau yang 2 bulan ini, mereka tahu diterima atau enggaknya atau jadwal interviewnya itu di email. Jadi yang nggak mengakses emailnya, tahu-tahu jadwal interviewnya lewat, ya udah hangus kelewat. Makanya harus dicek dulu email. Dan sekarang kan email saya kira tersambung dengan HP kita kan. Jadi HP kita kalau ada email, ada notifikasinya muncul, ada email baru. Saya pikir seperti itu, jadi sangat bisa terupdate lewat email. Ya, dari Dewinta, oke, jazakallahu khairan. Ya, boleh Pak Abdullah. Dan grup kita, nah ini sudah ada yang berbagi, Isa Lutfi ya, silakan kalau mau masuk di situ. Ya, sudah malam ya di Indonesia ya, sudah mulai banyak mengundurkan diri, dan di sini juga nggak lama lagi azan maghrib. Tentang visa family ya, apa ada prosedur persyaratan untuk menerbitkan visa kunjungan. Visa kunjungan family sangat mudah. Dari pihak yang mengundang di sini, seperti saya tinggal masuk ke halaman MOFA, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi. Nanti di situ kita ajukan, tulis nama siapa yang mau kita undang, nomor pasportnya, dari mana, hubungannya apa alasan kita mengundang dia. Ajukan lewat online, klik submit, tunggu 3 sampai 5 hari kerja, nanti akan dijawab oleh Kementerian Luar Negeri, approved, boleh. Nah, nanti proses selanjutnya ini harus ada sepengetahuan majikan kita atau sponsor kita atau tempat kita bekerja. Harus ada sepengetahuan dari mereka. Sekarang ada namanya yaitu knowledge by sponsor kita. Nah, kalau dulu nggak, dulu kita masih offline. Nanti ada stamp juga dari Chambers of Commerce ya, dari Ghurfah Tijariyah, dan itu dilakukan secara online juga. Dan itu bisa dilakukan oleh majikan kita atau bos kita, sponsor atau tempat kita kerja kita. Intinya itu diajukan secara online lewat website. Kalau praktek detailnya atau teknis detailnya itu bisa langsung bahkan bisa kita mintakan langsung ke ini, majikan kita atau tempat kita bekerja, personalia lah atau HRD kita. Tinggal minta, bilang kita mengundang keluarga kita ini. Seperti di kantor saya bisa minta tolong ke bagian HRD ya. Kalau yang tadi saya sebut alaqah hukumnya, orang Saudi yang berurusan dengan pemerintah di sini, dia bisa membantu. Oh, kamu mau ngundang siapa? Nanti dia akan urus. Bayarnya berapa? 35 real, kalau murah kok. Cuma 35 real selesai. Kalau approve, disetujui, akan keluar visanya. Kalau dulu kan masih cetak kuning ya, sekarang udah nggak ada kayaknya. Udah PDF semuanya. Bukti dari approval visa itu kita kirim ke Indonesia. Yang biasa disebut apa sih? Saya lupa namanya. Musanat ya, musanat kalau nggak salah. Orang-orang sering bilangnya visa musanat. Padahal itu musanat itu ya yang disandarkan atau yang diakui, yang setujui, yang terverifikasi. Jadi visa itu kita kirim ke keluarga kita di Indonesia. Keluarga di Indonesia harus pergi ke KBSA. Di KBSA nanti biometrik di Tashil ya, atau di satu kantor yang ditunjuk oleh KBSA di Jakarta. Proses di biometrik, submit dokumen, kalau nggak salah bayarnya 4 juta sampai 7 juta. Kalau lewat agent, ya tergantung agennya yang narik berapa, karena ada biaya juga di situ. Atau langsung saja ke Tashil, ada beberapa dokumen yang harus disubmit. Setelah itu tunggu prosesnya selesai, dari sini sudah keluar visa, dari Indonesia disetujui oleh KBSA, beli tiket, berangkat ya. Bisa setahun, bisa 3 bulan, bisa multiple ya, atau bisa bisa multiple atau bisa single. Nah, rata-rata teman-teman sekarang banyak yang menggunakan untuk multiple. Jazal khairan atas bimbingannya, semoga Allah. Ya, jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Iya bisa, Bu Maryam. Mengundang ortu bisa dengan visit family visa. Nah, itu sudah sering. Bahkan saya sudah berapa kali melakukan itu. Dan teman-teman banyak. Bahkan sampai
level, ya mohon maaf bukan merendahkan jenis pekerjaannya, tapi mereka teman-teman yang bekerja di jenis profesi yang cukup lower ya, sangat rendah, itu bisa mengundang dari T-boy, tukang sapu jalanan, mereka sudah bisa mengundang keluarganya. Sekarang udah dibuka oleh pemerintah Arab Saudi. Yang penting mengerjakan secara online. Teman bisa, teman bisa. Cuma eh ya bisa atau enggak ya. Jadi saya ceritakan saja ya. Jadi gini, kalau aturannya, kalau aturannya yang bisa diundang itu hanya eh, keluarga ke bawah dan keluarga ke atas. Ke bawah itu siapa? Anak, cucu, dan seterusnya. Kalau ke atas, bapak, ibu, kakek, buyut, dan ke atas seterusnya. Itu yang sangat-sangat eligible, yang sangat memungkinkan dan diizinkan langsung tanpa ada review berpanjang-panjang dari Kementerian Luar Negeri di Arab Saudi sini. Tapi kalau di luar itu, misalnya kakak, sepupu, bahkan teman, itu perlu ada justifikasi ya dari pembenaran dari apa alasannya. Tapi kalau teman saya belum pernah nemukan ya teman yang diundang ya, memungkinkan juga. Tapi kalau teman biasanya dengan cara lain, dengan cara visa saksia, yaitu mengundang dengan cara dari orang Saudi. Orang Saudi itu punya punya ini punya punya kewenangan, dia punya punya apa dibolehkan oleh pemerintah Arab Saudi mengundang siapapun dari seluruh dunia. Teman saya orang Saudi, dia bisa mengeluarkan 5 visa untuk siapapun yang dia mau. Nah, kita bisa nitip ke dia. Tolong dong, ente undangin teman saya nih, pakai visa saksia namanya, visa pribadi. Dia juga murah, gratis, bahkan 35 real aja. Dia proses, cuma mahalnya ketika di Indonesia kan, di Indonesia nanti ada proses biometrik, ada submit data dan sebagainya yang tadi saya sebutkan itu ke KBSA atau ke salah satu kantor yang ditunjuk. Itu memungkinkan kalau lewat ini. Tapi kalau family visit, namanya nggak family visit ya. Jadi kalau teman agak susah. Tapi ada kasus beberapa orang teman, dia mengajukan visa family visit, mengundang relatifnya yang agak jauh, jadi bukan keluarga kandungnya. Dengan alasan yang bisa diterima, misalnya istri sedang hamil butuh teman atau butuh bantuan pihak lain di keluarga. Itu ternyata dikabulkan, bisa. Ada. Tergantung ya. Tapi kalau di musim-musim haji seperti ini, jangankan yang keluarga primer, yang keluarga kakak dari bapak ibu atau anak ke bawah, itu aja pasti di apa di reject ya, di refuse karena bulan haji seperti ini sangat ketat dan tidak ada lagi, apalagi tahun ini kan tidak ada lagi ya selama musim haji. Lewat apa? Lewat website ibu. Lewat website Mofa. Klik di Google MOFA dot apa ya dot se ya atau dot com dot se kayaknya. Nanti atau klik di Google aja lah. How to issue family visit visa. Nanti cari link ke websitenya kementerian ya, jangan ke website yang kemana-mana. Karena ada beberapa orang eh, yang mengalihkan ke website tertentu yang dia memang sebagai broker. Jadi lebih baik langsung hati-hati ke websitenya kementerian secara official di Arab Saudi, Kementerian Luar Negeri ya. Kemudian dari jazakumullah khairan ya. Eh, ya jazakumullah khairan ya. Saya juga undur diri. Ini sudah mulai azan nih, meskipun belum terdengar ya. Baik, itu aja barangkali ya rekan-rekan Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat atas apa yang di-share. Tapi ternyata alhamdulillah tidak ada yang berbicara tentang politik sosial ya, keagamaan. Biasanya itu debat-debat yang serius yang hanya dibicarakan oleh orang-orang tertentu. Tapi ya memang alhamdulillah kita lebih cenderung untuk membicarakan hal-hal yang lebih bermanfaat buat kita pribadi ya, terutama buat keluarga daripada kita membicarakan sesuatu hal besar yang memang itu untuk maslahat yang lebih besar, tapi bukan kapasitas kita sebenarnya. Baik, itu aja yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kalau nanti bisa disebarluaskan eh, rekamannya, nanti akan saya share coba linknya setelah diedit dan kita lihat dulu. Saya pikir itu dulu ya. Semoga sekali lagi jazakumullah khairan atas kebersamaannya dari awal sampai akhir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.